hospital disaster plan ya, sesuai dengan topik dan sesuai dengan kompetensi dan memang saya bekerja di bidang pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit. Jadi akan saya share, mudah-mudahan ini bisa improve untuk kita semua dan khusus untuk saya sendiri. Baik, ini data saya ya. Oke, saya bekerja di bidang kesehatan sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ya. Ini kompetensi saya. Ya, untuk nanti kalau tanya jawab silakan. Kalau mungkin di sini waktu nggak cukup, teman-teman bisa email ataupun apa WA seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam kebencanaan ya khususnya di rumah sakit itu ada, kenapa sih rumah sakit ini sangat penting? Karena rumah sakit adalah salah satu institusi yang pertama akan terkena dampak ya setelah terjadinya bencana gitu. Baik bencana alam ya di sini ataupun bencana buatan manusia gitu. Ini karena banyaknya, kenapa sih? Karena banyaknya permintaan ya ataupun pelayanan yang harus diberikan secara segera untuk mengenai beban yang nggak biasanya seperti itu ya. Misal kunjungannya biasa sehari mungkin 300, 500, tiba-tiba ada bencana, pada saat itu datang ada 300 orang di luar pasien yang normal seperti itu. Itu akan membuat chaos juga untuk pelayanan. Ya. Jadi hal ini mengharuskan ya adanya rencana, ada di poin di sini ya, poin di 3 di kuning ini ya. Ada rencana tentang manajemen bencana yang terdokumentasi dengan baik dan teruji di setiap rumah sakit seperti itu. Dan ini sudah jadi standarnya di rumah sakit di Indonesia, teman-teman. Kenapa sih seperti ini? Karena ini adalah untuk meningkatkan gitu ya kesiapsiagaan rumah sakit ya dalam menghadapi korban massal ya, dan rumah sakit harus fokus ya untuk memasukkan dalam perencanaan internalnya dan tingkat pengaruhnya di masyarakat. Nah, ini salah satu tahapan tentang disaster plan ya atau HDP seperti itu. Jadi ada perencanaan ya, bencana rumah sakit ya. Bencana itu ada terbagi, ada misalnya contohnya ada bencana alam ya, seperti ini ada bencana alam, kemudian adanya insiden terorisme seperti itu, ada ledakan bom atau serangan yang tidak terduga, ada tumpahan bahan biologi, bahan kimia, nuklir ataupun radiologi, ataupun bahan peledak. Nih, kemarin 2023 kita sempat tahu ada kasus ledakan ya di Pertamina di Pelumpang. Wah, itu kita rumah sakit se-Jakarta terus siaga itu ya, mensupport kasus kebencanaan tersebut. Kemudian perlu adanya kolaborasi nih, karena nggak mungkin satu rumah sakit bisa menanggulangi sekian banyak ya. Karena kita tahu berapa sih jumlah bed di IGD, berapa sih jumlah dokter, berapa nakes yang standby pada saat shift itu ya. Walaupun bednya paling 10, kan dokter 1 ya, dokter 1, perawatan mungkin 3 atau 4. Kalau ada 20 orang datang, wah itu pasti ya akan sangat terkendali kalau tidak disiapkan ya. Jadi perlu adanya tempat misalnya pendirian perawatan ya. Kalau perlu ada disiapkan bed khusus atau ada dibuka tenda seperti itu. Dan juga adanya pelatihan klinis nih dalam pengelolaan paparan penyakit menular ya. Kemarin kita tahu waktu COVID ya, sampai kita itu membuka tenda ya. Karena kita nggak punya tenda lapangan, kita kerjasama dengan pihak TNI Polri, pinjam Pak tendanya, kita bikin surat ya, kerjasama dikasih tenda peleton ya, kita buat di depan seperti itu. Karena waktu itu semua banyak sekali ya, kita pun kekurangan ya, bed tidak bisa ya, kita pinjam tenda peleton, kita pinjam bednya, kita pinjam semuanya seperti itu, karena memang nggak tertangani. Kemudian untuk bahaya-bahaya kimia, ya bahaya nuklir, nah ini pasti akan banyak berkunjung ke rumah sakit. Kemudian perlunya ada latihan dari aspek-aspek rencana tanggap darurat serta peralatan nih. Ya, karena saya katakan peralatan kita berapa sih? Ya tiba-tiba kita brek gitu ya. Kalau mungkin datang satu-satu bisa dikendalikan, tapi kalau datang tiba-tiba 50 orang, 20 orang, wah, sedangkan kondisi mereka, nah itu perlu diatur ya. Jadi harus disiapkan juga tempat tidurnya, kan keberadaannya diatur di rumah sakit ya. Jadi
ini adalah kita harus membuat tim bersama ya, teamwork bersama di secara internal dan eksternal. Ini contoh ya waktu kemarin di Lumpang ya, gimana kita teman-teman di bidang kesehatan nih sibuk ya dibantu pihak kepolisian, Tagana seperti itu ya di IGD ya. Jadi perlu ada rencana tanggap darurat rumah sakit yang harus terus dievaluasi ya. Terus terang waktu kejadian di Pelumpang itu kita tidak membayangkan, saya pun tidak membayangkan sebagai orang K3 di rumah sakit bisa terjadi seperti itu gitu, benar-benar out of the box ya. Di pembelajaran dari itu ya kita membuat, wah ternyata kita harus siap nih, seperti kalau ada luka bakar seperti apa ya. Jadi itu ada satu bahan untuk evaluasi kita ya. Jadi memang itu di luar prediksi ya. Kalau kebakaran banjir kita udah duga, udah membuat planning dan latihan. Tapi kalau tiba-tiba tempat penimbunan bahan bakar meledak sebanyak itu udah mengenai warga, wah memang belum pernah ya, gitu seperti itu. Dan ini butuhnya juga ada lembaga eksternal nih. Jadi lembaga eksternal terutama Kementerian Kesehatan ya atau Departemen Kesehatan ya, masyarakat ya, layanan medis darurat, pemadam kebakaran, kemudian lembaga hukum ya dari kepolisian, dari TNI ya. Jadi dibutuhkan ya rumah sakit memiliki ketersediaan yang memadai untuk pakaian juga ya, pakaian pelindung. Waktu itu kita juga habis ya. Pakaian-pakaiannya yang ya stoknya hanya biasa stok 10, tiba-tiba terus ngebongkar gudang. Karena kan dikunci ya kan, orang gudang kan pulang gitu, nah, bongkar terpaksa, kalau nggak APD nggak ada seperti itu ya, stoknya kan habis ya. Nah kita harus siapkan juga nih, artinya ada persediaan, karena memang di luar ya, di luar perencanaan. Dan yang jadi masalah kunci, personil kunci adalah perlunya latihan di tingkat rumah sakit ya, untuk sistem komando, insiden seperti apa, prosedurnya seperti apa, kemudian mengelola sumber daya nih, diatur, bagaimana mengaturnya ya, karena tidak semua orang terlatih dan tidak semua orang siap ya. Mungkin yang kemarin latihan sekarang orang dipindah ya. Datang orang baru lagi yang belum latihan, tiba-tiba dia menangani ya, pasti akan kebingungan, apalagi kalau pasiennya mungkin situasi tidak kondusif ya. Nah, ini banyak pembelajaran dari kejadian disaster ya. Di dalam undang-undang ya, kita tahu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yang diatur di pasal 2 bahwa keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di udara, yang berada di, jadi ini dasarnya ya untuk keselamatan kerja kita juga ya. Jadi jangan sampai kita menolong dalam keadaan panik, kita pun malah ya terkena, keselamatan kita juga terancam. Kemudian ketentuan tempat kerja juga seperti apa ya, misalnya ya tentang penggunaan mesin, pesawat, alat perkakas, ini diatur di pasal 2-nya ya, di ayat 1 maupun di ayat 2. Di pasal 3 juga dikatakan tentang keselamatan kerja ya, syarat-syarat mencegah ya. Kita itu tetap harus mencegah dan mengurangi kecelakaan ya. Ingat, jangan penolong yang jadi nanti hari tolong ya. Istilah kalau SAR tuh orang SAR malah disarnya seperti itu. Jadi kita harus bisa ya, sepanik apapun, seheboh apapun kita harus bisa mengendalikannya. Kemudian mencegah, mengurangi ya, dan memadamkan kebakaran bila terjadi kebakaran ya. Kemudian mencegah, mengurangi bahaya ledakan. Nih, kemarin ada ledakan ya, ada rumah sakit di daerah Sumatera Barat. Ya, ledakan seperti apa ya. Kemudian beri kesempatan atau jalan menyelamatkan diri. Jadi kalau gimana nih jalan-jalannya, jalur evakuasinya, kejadian berbahaya seperti apa? Paham nggak kita ya? Gitu. Kemudian mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit. Ya, kita belajar di kasusnya COVID. Ya, penyakit itu betul-betul kita terdadak dan kita memang tidak siap ya. Bidang kesehatan banyak belajar waktu COVID ya, kita tidak siap untuk hal itu ya. Dan tidak pernah terbayangkan ya itu bisa muncul ya setelah hampir 100 tahun yang lalu. Dan kita harus di poin A mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan ya, termasuk bangunan juga, karena kalau bangunan kita pun tidak aman ya, kita baru tahu kemarin ya ada gempa yang menyusul di daerah Jawa Timur, di Tuban, itu juga berdampak ya teman-teman pada bangunan tempat teman-teman kita di kesehatan bekerja. Lalu apa sih definisi dari bencana ya? Di undang-undang ini dikatakan ya, ada di penjelasan di pasal 109, yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam ya, kata kunci mengancam dan mengganggu kehidupan ya, dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam ya.
maupun faktornya manusia nih ya. Bisa bencana gempa bumi, kebakaran, ledakan seperti di Undang-Undang juga ada di 70 ya. Jadi ini dasarnya nih yang dimaksud bencana di definisi dari saya acu dari Undang-Undang nomor 17 ya. Yang mengakibatkan timbulnya korban manusia ya, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologisnya. Nah, kalau rumah sakit adalah definisinya adalah fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan layanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan, ya, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, kemudian dan paliatif, dan menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kata gawat darurat ini adalah bagian dari kebencanaan, ya. Jadi rumah sakit yang harus siap karena dia ada unit namanya unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat seperti itu. Dia ada garda terdepan untuk menghandle kebencanaan ya. Di Undang-Undang 17 ini ya, di bab 5 tentang upaya kesehatan di pasal 2 tentang bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan itu meliputi ya dari poin A sampai dengan di poin P dibahas tentang di P tentang kesehatan bencana. Jadi di sini ada pasal sendiri teman-teman. Jadi ada dasarnya. Jadi Kemenkes dan Indonesia belajar dari kasus COVID. Jadi dia sekarang ada tentang kesehatan bencana. Ya, jadi memang lebih fokus dulu di undang-undang lama, undang-undang 44 2019 itu tentang rumah sakit itu belum masuk, tentang kesehatan belum masuk ya, gitu. Atau masuk masih terpisah undang-undangnya tentang kesehatan bencana ya seperti itu. Nah, sekarang masuk semuanya di dalam Undang-Undang Kesehatan ya. Dan di pasal 109 ya, jadi disebut dengan kesehatan bencana itu yang bertanggung jawab di sini dimulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah nih. Jadi bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, pelayanan kesehatan dan pada bencana secara menyeluruh. Jadi ya, ini yang bertanggung jawab nih di undang-undangnya. Untuk pelayanan kesehatan pada bencana pada ayat 1 meliputi apa saja sih? Pertama, adanya perencanaan kesehatan pra bencana. Ya, sebelumnya artinya ini gunanya pembuatan hospital disaster plan. Jadi kesehatan pra bencana gimana persiapannya ya. Kemudian pelayanan kesehatan pada saat bencana. Nih, pada saat terjadi bencana apa yang kita lakukan? Ya, gimana kesiapan kita. Kemudian pada saat pasca setelah bencana apakah trauma healingnya, apakah rehabilitasinya. Nah, ini masuk dalam ketiga tahapan. Jadi dari pra ya, kemudian saat bencana, kemudian pasca bencana ya, 3 proses ya. Jadi tujuannya apa sih? Tujuan dari 3 hal ini adalah pertama menyelamatkan nyawa, itu dulu ya, menyelamatkan nyawa. Satu, mencegah disabilitas ya, dan memastikan pelayanan juga esensial nih. Nih jangan lupa ya, kita menolong nyawa orang selamat ya, kemudian disabilitasnya terjaga, ternyata pelayanan kesehatan kita ya nggak esensial juga nih, karena tetap bisa berjalan ya. Ini yang sulitnya di poin ketiga ini nih. Oke, kita selamat, tapi kita siap nggak rumah sakitnya ya? Dengan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan. Nah ini kita semuanya tetap harus, walaupun sibuk apapun, se-chaos apapun ya, disaster, kita tetap harus bisa memberikan standar pelayanan minimal. Ini ada standarnya ya. Jadi pelayanan kesehatan bencana ya melibatkan seluruh sumber daya nih, manusia yang terlatih baik dari pusat, pemerintah, dan masyarakat. Nah, dilibatkan di sini kata-kata masyarakat. Jadi silakan ya, dari relawan, dari manapun untuk mensupport, karena nggak mungkin rumah sakit bekerja sendiri ya, dari pihak yang misalnya kita nggak mungkin dalam itu misalnya jemput kirim ambulan lagi kalau di rumah sakit pun sudah penuh seperti itu. Jadi butuh bantuan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat. Kemudian di pasal 11, pasal 10 yang kita bahas ya, karena di 1110 itu bahas tentang bantuan dari luar negeri ya. Di pasal 111 ya, jadi dalam keadaan darurat setiap Fasiankes ya, baik pusat di sini ya, baik pusat ya maupun pemerintah daerah ya, wajib memberikan pelayanan nih. Jadi kata-katanya wajib, jadi tidak ada Fasiankes ya menolak dalam keadaan bencana. Jadi kalau ada apa bencana bawa dulu aja, pasti dibantu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, datang ke puskesmas, ke klinik,
rumah sakit bila terjadi bencana pasti akan dibantu karena dijamin oleh undang-undang, ya. Kenapa sih? Karena tujuan adalah untuk penyelamatan nyawa nih, mencegah disabilitas dan kepentingan terbaik bagi pasien. Ini kata-katanya, wih, bagus sekali. Arti terbaik ya. Kita akan berikan terbaik ya pelayanan kesehatan untuk uh, kepada pasien ya. Kalau memang rumah sakit nggak mampu pasti akan dirujuk ya. Jadi ikuti prosedur yang diberikan oleh pihak rumah sakitnya. Di bagian keduanya di Fasiankes juga ya ada kalimat nih dilarang menolak. Jadi nggak ada tuh misalnya, wah kita nggak bisa nolak ya, nggak boleh masuk, nggak bisa, terima. Ini kata kunci. Jadi silakan masyarakat semuanya kalau memang terjadi bencana datang ke pusat layanan kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit untuk meminta ya pertolongan dan tidak akan diminta uang muka di sini. Jadi nggak usah mikir, duh gimana nih nggak ada uang, datang dulu aja, kita selamatkan ya teman-teman semuanya. Di pasal 112 juga ya menjamin. Nah ini juga artinya nakes juga nggak usah khawatir nih. Nanti, aduh saya nolong, nanti kalau salah saya dituntut dong. Enggak. Jadi nakes aman di pasal 112. Jadi pemerintah, jadi pusat maupun Pemda menjamin perlindungan hukum nih bagi setiap orang dan Fasiankes yang memberikan pelayanan kesehatan. Misalnya karena banyaknya mungkin ada yang nggak sesuai seperti itu, nggak adekuat pada pengobatannya, itu dijamin ya. Jadi para teman-teman saya silakan kita membantu karena dijamin oleh undang-undang ada di pasal 112. Tolong dulu ya karena dijamin semuanya ya. Dan nanti diatur nih ya. Kita tinggal nunggu nih aturan turunannya PP-nya nih ya. Nanti PP-nya dikeluarkan mungkin karena ini tenggat waktunya 1 tahun ya, setelah ini keluar pasti keluar ya tentang peraturan tentang kesehatan bencana. Nah ini kasus waktu kemarin nih ya di Rumah Sakit Mulai Asari di Tugu Utara ya, Jakarta Utara ya. IGD-nya banyak banget nih kita ya, teman-teman saya di sini ya sangat-sangat sibuk ya. Kenapa sih? Karena di undang-undang ini ada nih ya 17 dan di pasal 189 setiap rumah sakit mempunyai kewajiban, kata-katanya kewajiban. Jadi kita nggak bisa nolak karena kalimatnya wajib ya berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana ya. Tapi ada kalimatnya tambahan nih sesuai dengan kemampuannya ya. Karena waktu itu saking banyaknya jadi dia hanya bisa menangani sekitar 10 sampai 15, sisanya tolong dulu distabilkan pasien kemudian kita rujuk karena tingkat luka bakarnya tinggi ya. Rujukan waktu itu kalau salah ke Pertamina, Rumah Sakit Polri, Fatmawati, karena mereka yang punya unit luka bakar. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, tapi tolong pertama diterima dulu di Koja, di Mulyasari, kemudian di beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta Utara tuh, ya seperti itu. Karena kita pun peduli waktu itu ya. Jadi kita udah di hotline, di calling semua siap siaga, siap mensupport, siap kebutuhannya. Nah ini di pasal masih 89 di poin F, jadi rumah sakit juga wajib ya melaksanakan fungsi sosial. Jadi fungsinya nih ada kalimatnya, jadi pelayanan bagi korban bencana ya. Dan ini dibuktikan waktu itu kepala dinasnya ya menyiagakan semua rumah sakit di Jakarta Utara nih untuk korban kebakaran di Depo Pelumpang ya. Ini kejadiannya bulan Maret ya teman-teman. Jadi kepala dinas ya Ibu Widya Stuti ya, Dr. Widya Stuti calling tuh semuanya ke direktur. Dok siap siaga semua, dok support siap gitu, seperti itu ya. Dan rujukannya kalau tempat dokter nggak mampu rujuk dikasih di RSCM ya nih termasuk Polri, Pertamina karena mereka yang punya unit luka bakar ya teman-teman. Jadi di Jakarta waktu itu siap semua ya di calling ya. Artinya kita siap support rumah sakit kalau memang nggak mampu kita bantu entah ambulannya, tenaga medis kita datang seperti itu. Jadi ini ya. Dan semua tetap dilakukan triase dulu nih. Nanti kita bahas tentang triase ya dengan prinsip kegawat daruratan ya. Yang sudah bisa pulang ya pulang, tapi kalau emang butuh dirujuk kita rujuk ya. Waktu itu semuanya dikoordinasikan oleh kepala dinas Dr. Widya Stuti. Kemudian di pasal 189 di poin O, nah setiap rumah sakit wajib juga memiliki sistem ya, sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nih. Jadi rumah sakit juga harus punya sistem teman-teman ya. Saya yakinlah semua pasti sudah terakreditasi semua rumah sakit kan yang punya sistem penanggulangan bencana ya. Tinggal kita latih lagi.
Nah, penjelasannya apa sih penanggulangan rasis ini? Pertama ya, rumah sakit itu dibangun setelah dilengkapi dengan sarana nih. Ada sarana, ada prasarananya dan alatnya yang difungsikan dan dipelihara ya untuk mencegah kebakaran ya dan bencana dengan terjaminnya keamanan, keselamatan dan kesehatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan rumah sakit. Artinya rumah sakit itu sudah didesain, dia sudah ada tim tanggap bencana untuk penanggulangan bencana ya, bencana apapun internal maupun eksternal ya. Tinggal tingkat responnya berapa kemampuannya ya. Nah, ini juga yang dimaksud dengan bencana adalah kesehatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana seperti itu. Nah, ini penjelasannya nih. Jadi yang disiapkan adalah waktu pra bencana, adanya mitigasi risiko. Ini pasti semua teman-teman K3 pasti udah bisa membuat kan kira DC gitu kan, kita dibuatkan. Nah, itulah bagian salah satunya. Ya, karena memang itu kita dapat waktu di AK3 umum ya, di K3 rumah sakit pasti dapat ya, tentang pelajaran seperti ini. Jadi itu bagian. Jadi kita buat dulu dalam pra bencana. Kemudian siapkan juga sumber dayanya nih, sumber daya kesehatan. Artinya semua IGD, radiologi, rekam medis, security, tukang parkir, ya tukang ojek ke depan kita libatkan semua. Karena nggak mungkin ya. Bisa dibayangkan kalau 20 ambulans, 10 mobil masuk dalam parkir kita, taruh di mana tuh orang? Taruh parkir di mana ya kan? Yang ada bisa stuck seperti itu. Artinya ini perlu teamwork bareng ya. Nah, pada saat terjadi bencana, nah ini pembuktiannya dari hasil pelatihan, dari hasil poin pra bencana, responnya gimana nih? Siap nggak? Ini lagi-lagi terkadang memang ya kita siapkan orangnya kita latih ya, udah pindah ya seperti itu ya. Itulah tantangannya karena distandarikan minimal setahun satu kali pelatihan ya. Nah, di poin C juga tentang pascanya. Apa yang dilakukan pascanya nih? Baik secara fisik, baik secara mental ya. Secara fisik artinya kita perlu mungkin dokter-dokter untuk ortopedi seperti kalau memang ada fraktur. Kemudian dari dokter kesehatan jiwa atau dari psikolog tentang mentalnya ya. Ini butuh waktu juga ya orang menghilangkan trauma terhadap bencana yang dialaminya. Di dalam Permenkes 66 tahun 2016 tentang keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit ya. Rumah sakit ini khusus dia udah ada Permenkes sendiri ya di 66 ini. Di pasal 7 ya dibahas tentang pelaksanaan rencana K3 rumah sakit nih. Meliputi kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana. Itu sudah siap nih. Jadi di Permenkes ini sudah dibahas ya. Jadi ini sebelum undang-undangnya, jadi tahun 2016 sudah pernah dibahas, dimunculkan dari pasal 7 ya. Kemudian juga di pasal 11 juga ya tentang K3-nya nih. Jadi kategori rumah sakit meliputi apa saja nih? Ya dari poin A, B, C ada di poin H tentang kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan atau bencana. Nah, memang rumah sakit sudah siap ya, karena dia ada dalam standarnya. Jadi nggak ada kata tidak siap, ya tinggal tingkat kebiasaan dan nanti responsifnya, respon nggak dia atau nunggu instruksi. Nah itu di lapangan yang memang terkadang turun naik ya. Habis pelatihan 2-3 bulan ingat, besok lagi 6 bulan lupa lagi seperti itu. Nah ini butuh terus dan menerus ya untuk diingatkan lagi. Di pasal 19 juga nih dikatakan ya bahwa kondisi darurat atau bencana itu menimbulkan kerugian nih, baik kerugian fisik, materi, jiwa, mengganggu operasional, bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, mengancam finansial, bisa rugi karena keuangan gitu, dan juga bisa merusak citra rumah sakit nih kalau rumah sakit tidak siap menghadapi kondisi darurat atau bencana ya. Nah ini harus kita siapkan. Gimana nih? Artinya juga nggak bisa hanya K3 kerja, harus ajak juga orang keuangan. Ini loh yang perlu disiapkan. Ajak juga orang logistik ya teman-teman. Jadi nggak bisa logistik mesti tahu, ikutin libatin kalau dia drill ya. Ini loh Bu, stok obat harus siap. Ini loh Bu, kenapa saya minta alat cadangan ini seperti ini, butuh ini alasannya seperti biar mereka tahu gitu. Karena kan mereka apa sih minta seperti ini kan jarang. Memang jarang begitu kejadian kan nggak mungkin begitu kejadian beli kalau tokonya buka. Ya kalau uangnya ada, ya kan seperti itu.
ya. Jadi kita tersiapkan seperti itu, ajak mereka, ya. Karena kalau sampai nggak siap, lalu masuk ke medsos, citra jadi buruk ya rumah sakitnya, ya kan? Nanti rumah sakit XYZ tidak siap, nah itu jadi masalah. Ya, artinya kita tidak siap seperti itu. Ini contoh ya, ini teman saya di Sumatera Barat nih ya terjadi ledakan di rumah sakit Semen Padang, ya. Ini kejadiannya Januari ya kemarin, ya. Ini karena masalah AC, ya. Ini juga pembelajaran juga, artinya kita belajar dari kasus yang terjadi, ya. Ternyata bisa seperti ini, ya. Ini kalau tidak terkendali, tidak dipantau nih untuk K3, ya. Tentang pekerjaan yang beresiko, ya. Walaupun kita tahu biasanya sudah ada PCRA-nya, ya. Di rumah sakit ada nama PCR, jadi Pre-Construction Risk Assessment. Bila ada pembangunan, renovasi, masang suatu hal yang baru, itu ada mitigasinya, nama PCRA, yaitu ada pelatihan khususnya. Jadi kita buat itu, kalau memang kerjaan berisiko ya dipantau teman-teman. Nah, ini karena mungkin kembali ini saya belum dapat informasi terakhir ya kondisi seperti apa ya. Jadi kalau sumber dari pihak polisian adalah ledakan di rumah sakit karena instalasi AC sentral nih ya, dugaan sementara seperti itu ya. Jadi mengakibatkan nama rumah sakitnya, kalau dibayangkan kondisi yang rusak seperti ini ya. Ya, ini sangat-sangat ya menyedihkan gitu ya. Artinya kita harus belajar lagi. Jadi tetap dimonitor ya. Jadi AC sentral pun bisa terjadi bencana juga. Ini juga masih di Padang ya. Bisa dibayangkan evakuasinya ya sampai di lapangan disiapkan ya, ini walaupun ada titik kumpul satu atau dua ya, kadang-kadang titik kumpul dengan jumlah pasien dihitung cukup nggak seperti itu ya, kalau semuanya terus kalau lompat ada dari masa ada videonya yang lompat dari sini ya, untuk sabar Bu, sabar dikasih bawain tangga, orang kalau panik lompat jadi patah, yang lompat juga bukan pasien lagi, pendamping pasien, pengunjung pasien ya, itu jadi masalah lagi teman-teman ya. Jadi pengunjung pendamping pasien harus diedukasi ya untuk evakuasi kemana, arah evakuasinya ke bagian mana ya. Nah ini nih ya, tapi udah dipastikan bukan ledakan, bukan tekanan teroris, tapi dicek ya, jadi aman. Ini jadi masalah ya tentang AC ya, instalasi AC. Kemudian di Permenkes 6 juga di pasal 19 ya, bahwa kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Nah jadi apa? Pihak rumah sakit harus melakukan identifikasi risiko kondisi. Nah di poin A, di poin B-nya ada penilaian risiko kerentanan bencana nih, ya. Kemudian adanya mapping risiko kondisi darurat apa sih, di mana sih? Kemudian pengendalian risiko kondisi darurat atau bencana seperti apa? Gimana mengendalikan situasi kalau wah orang kan banyak tuh. Harus ada orang leader yang berani tampil ke depan, ikuti arah seperti itu. Harus jelas strukturnya. Kalau enggak, kalau direktur ada di tempat, kalau direktur di luar kota atau pada saat malam hari, pasti nggak ada direktur kan? Yang ada siapa? Yang tertinggi level siapa? Ya biasanya yang diangkat lah dokter jaga ya, karena yang standby terjaga satu, dia bisa diangkat langsung menjadi penanggung jawab ya, seperti itu. K3 pun kadang-kadang kan nggak ada kan malam, K3 pulang kan office hour, dia kerja juga, dia siapa yang siap, artinya nggak bisa dibebankan juga kepada K3 ya. Kalau office hour dia ada, kalau pada sore hari atau malam mesti ada orang yang bisa tampil ke depan mengendalikan dan memimpin. Dan di poin E adalah simulasi nih ya, simulasi keadaan darurat ya. Ini juga ya ada pedomannya, di pasal ini dikatakan pedoman, ada bentuk tim tanggap darurat, menyusun SPO, seperti itu ya, tanggap darurat ya, ada dia di Permenkes di pasal 19-nya. Kemudian sama, simulasi ya, diperlukan simulasi kondisi darurat ya, analisa risiko kerentanan bencana nih ya, sini. Di dalam STARKES ya, standar akreditasi rumah sakit ya, di Permenkes ya, 112 ya, standarnya ada nih. Jadi elemen penilaiannya memberikan tanggung jawabnya, memberikan arahan. Jadi pimpinan, direktur memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana kedaruratan dan bencana. Nih ditanya nih, dokter sebagai pimpinan apa arahannya, seperti itu. Dia pasti nunjukin ya. Meskipun yang membuat ada bagian dari K3 rumah sakit, tapi pimpinan harus tahu dan harus diajak. Karena tanpa beliau nggak bisa, yang akan cair dananya, nggak akan di-ACC beli alat ataupun beli kebutuhan untuk keadaan mitigasi bencananya ya. Nah di dalam standar ini juga ada ya di TKR 7 ya, pimpinan rumah sakit memberikan arahan
berupa apa sih ini tanya nih, ada nggak dokumennya? Ya, bentuk-bentuk dokumennya. Kalau nggak ada, nilainya nol. Ya, ada nggak rapat? Ya, rapat-rapatnya. Ada nggak penumbukan pasiennya? Ada nggak pengawasannya nih? Siapa yang ditanya nih wawancara? Direktur rumah sakit, manajer. Jadi tanya bukan K3-nya, direktur dulu ditanya. Kalau dia nggak tahu, jawaban nggak yakin, ya sudah. Nilainya bisa nol atau hanya 5. Jangan kita kalau lulus harus dapat nilainya 10 dari skornya ini. Ini standar akreditasi ya teman-teman. Kemudian ada di MFK 9 ya, di bagian ya tentang penanganan kedaruratan dan bencana ya. Rumah sakit menerapkan proses penanganan bencana untuk menanggapi bencana yang berpotensi di wilayah rumah sakit. Artinya kita mesti tahu juga di wilayah kita apa sih yang potensi bencana sekitar kita. Ya ini contoh lagi waktu kemarin di Pelumpang ya, di rumah sakit Koja ya, di bagian pendaftarannya ya, orang dalam keadaan luka bakar ya. Semua ambulan mengarahkannya paling dekat rumah sakit itu ya. Kebakaran ya dirujuk ya, karena nggak sesuai dengan kapasitas pelayanan juga ya, dirujuk ya ke rumah sakit yang tadi ya, ke Pertamina, ke RSCM seperti itu. Tapi dalam distabilkan dulu kondisinya ya teman-teman. Nih sini artinya teman-teman kita di rumah sakit Koja, ya rumah sakit Mulyasari dan rumah sakit yang lain udah menjalankan sesuai dengan apa yang diwajibkan dalam undang-undang ini ya. Ini juga sama ya, semuanya ya, semua turun ya, semuanya membantu ya, udah nggak ngelihat lagi apa jabatan pekerjaan semuanya, karena memang diberikan kewenangan. Dan juga nggak usah khawatir teman-teman nakes, teman-teman tenaga kesehatan lainnya, karena kita semua dijamin undang-undang. Jadi jangan takut salah, takut nanti ini lantai dituntut, nggak ada. Ini beda kasusnya ya. Kalau bikin takut melulu ya nggak jadi, nggak akan ketolong tuh ya. Ya bayangkan ya, dokter cuma 1, perawat cuma 3 ya. Yang lain berapa, tiba-tiba ada 30 orang datang, brek, wah nggak mungkin. Jadi, ya, tapi semua tetap terkendali ya. Ini waktu itu sangat dibantu banget dari pihak pemadam ya, pihak Gulkarmat ya, Jakarta ya. Seperti itu ya, jadi mereka dibawa ke rumah sakit Pelabuhan ya, rumah sakit Tugu, rumah sakit Mulyasari ya, yang jadi rujukan ya kebakaran di Depok Pelumpang. Karena memang waktu itu lokasi paling dekat ya. Waktu rumah saya di radis keduanya seperti itu ya teman-teman. Nah di dalam standar akreditasinya ya di MFK 9 juga ya, di sini dikatakan jadi ini harus ada regulasinya nih, yang A yang menentukan jenis bencana. Jadi udah ada regulasinya, ada regulasi di pihak rumah sakit. Kemudian di poin B-nya menentukan integritas nih, lingkungannya bagaimana. Di poin C menentukan peran rumah sakit mau seperti apa. Di poin D-nya menentukan strategi komunikasi gimana. Nah ini komunikasi ke pihak media nih jangan salah-salah nih. Kadang-kadang kalau nggak siap, siapa mau bicara ya? Ntar kamu deh, kalau nggak kita bicara salah juga. Nanti berapa informasi dari pasien? Siapa yang bisa mewakili pihak rumah sakit? Direktur mungkin nggak ada. Ya kalau pagi, siang, sampai siang masih bisa. Tapi kalau malam, jam 2 malam, belum tentu ada tempat. Ya, siapa bisa berbicara? Siapa yang diberikan kewenangan? Dokter IGD lagi sibuk, nggak mungkin dia ngomong, lagi menjahit pasien, lagi seperti itu ya teman-teman. Dan juga mengelola sumber daya nih, siapa mengaturnya nih, ya. Artinya kita harus tahu siapa, apa, jadi apa, ya seperti itu. Ya. Kemudian mengelola kegiatan klinisnya juga, nih siapa nih waktu kejadian bencananya nih, termasuk pelayanan alternatif kalau waktu kejadian. Kemudian identifikasi penetapan peran serta tanggung jawabnya, artinya saya sudah tahu ya staf itu kerjanya apa, fungsinya apa. Jadi bukan kamu ini ya, nggak seperti itu. Sudah punya fungsi masing-masing ya. Ini pada saat bencana. Dan mengelola keadaan daruratnya ketika terjadi konflik nih. Nah kalau ada konflik seperti apa nih ya. Jadi semuanya harus terkendali dan harus tahu tanggung jawab siapa yang mengerjakannya ya. Dan ingat keadaan itu terkadang membuat pressure juga buat mental staff. Ya, karena panik ya jangan sampai ya. Jadi teman-teman pun harus bisa kalau memang sudah ini mundur, gantian siapa yang di depan ya. Kemudian di rumah sakit ada namanya HVA ya. Ini Hazard Vulnerability Analysis. Jadi analisa kerentanan bahaya. Jadi rumah sakit nggak usah pusing-pusing, sudah ada aplikasinya ya, tinggal analisa pakai ini. Jadi apa sih yang mungkin terjadi ya?
Kalau mungkin kemarin belum siap, belum pernah terpikirkan kasusnya pelumpang, ya sekarang mungkin bisa masuk ke dalam HVA-nya seperti itu. Dan ini memang diminta harus adanya HVA-nya ya. Untuk teman-teman bisa buka nanti yang klik HVA di KCD ini itu ada tuh tentang cara penggunaannya. Kemudian rumah sakit buat program nih tentang di HVA-nya ada regulasinya. Dan harus ada nih, kalau nggak ada nilainya nol. Nggak lulus rumah sakit pasti ada ya. Kemudian rumah sakit melakukan disaster drill, artinya ada latihan. Yang ditanya ada simulasi nih, gimana simulasi jalan nggak nih? Ya seperti itu. Ini contoh lagi di rumah sakit Dokter Selamat di Garut ya, di mana saat terjadi kebakaran sampai ada pasien 3 hilang. Artinya mungkin dia pulang ke rumah gitu ya, karena mungkin di rumah dekat, panik kebakaran dari rumah sakit nggak pulang. Nah, bingung kan? Begitu balik dihitung lagi, loh, ya ini saya bapak ini nggak ada, ibu ini nggak ada, kemana ya? Seperti itu. Artinya inilah gunanya kita adanya penghitung ulang absensi di lapangan waktu itu kumpul di absen kan. Jadi yang turun berapa, yang ada di lantai, misalnya di lantai atas itu berapa, yang di lapangan berapa, ya. Jadi kalau ada yang kurang atau nggak lengkap bisa tahu nih, ya seperti itu, ya. Kemudian menjelaskan ya di MPK juga. Nah, kan akan ditanya staf menjelaskan atau memperagakan prosedur gimana sih peran mereka. Lalu di bagian security, Bapak kalau terjadi bencana apa yang Bapak lakukan? Wah, saya nggak tahu ya, nggak bisa seperti itu tuh. Oh iya, saya mengatur lalu lintas. Saya menertibkan barang-barang bawaan. Kan mereka ada handphone tuh. Nah makanya di dalam standar itu kita ada locker tuh, locker untuk pasien dalam keadaan emergency. Jadi handphonenya, dompetnya disimpan dulu. Kalau dipegang orang, kita nggak tahu kan banyak orang, ada kotaknya. Kotak tuh penanganan pasien di IGD ya. Jadi disimpan seperti itu. Jadi ada kotaknya. Jadi diamankan dulu ya, karena kita butuh juga buat data dan untuk mengembalikan kepada pasien ataupun keluarga pasien ya. Jadi harus jelas siapa mengajukan apa ya. Dan di rumah sakit harus disiapkan area dekontaminasi. Jadi kita harus siap kalau terjadi bahaya biologi, kimia. Di situ biasa standarnya ada air washer sama emergency shower. Jadi nggak boleh ya pasien masuk misalnya kena bahan kimia langsung masuk ke IGD, tidak boleh. Masuk ke ruang dekontaminasi dulu, bersihkan dulu seperti itu. Air mengalir berapa menit, itu standarnya di ruang itu. Dan air pun tidak boleh dibuang ke sembarangan, buang ke bagian pengolahan IPAL. Seperti jadi aman ya. Bayangkan kalau kena bahan kimia langsung ke bawah lingkungan akan merusak ya. Jadi ini tidak mudah juga ya pengelolaan rumah sakit, dan tidak mudah dan tidak murah karena harus membuat juga. Dipakainya jarang tapi diminta ya harus ada karena memang diminta oleh aturan ya. Ini diminta nih. Oh ini objektif, dilihat barangnya. Kalau ini nggak bisa dibohongin. Jadi dilihat mana tiangnya ada. Oh, ada berarti 100 nilai. Kalau nggak ada, 0 ya. Ataupun dicoba airnya nggak berfungsi atau airnya nggak bisa untuk membersihkan mata dengan baik ya nggak bisa ya. Itu guna dicek ya. Seperti itu tiap bulannya. Oke. Ini sedikit ada video ya. Itu angin badai ya di tahun 2021 ya, sampai plang suatu rumah sakit tuh terbang ya. Jadi itu bisa terjadi ya di Depok. Nah ini kemarin ya 15 Maret dia di rumah sakit Pelita Anugrah di Meranggen ya di Demak banjir. Gimana nih lingkungan dari rumah sakitnya ya? Banjir ketinggian 30 sampai dengan 50 cm ya. Ini kemarin 15 Maretnya kejadian. Oleh karena itu di dalam standar di MFK 11 ya semua staf dia diberikan pelatihan tentang program manajemen fasilitas ya. Nah ini gunanya latihan. Nanti kita tanya ya ini bentuk-bentuknya ada undangan, ada daftar hadir, materi, laporan, evaluasi dan sertifikat seperti itu. Ya. Kemudian
ada juga dalam standar di SKP 1 ya. Itu ke orang banyak gimana Pak identifikasinya? Nah ini jangan sampai salah, ketuker ya. Ini bukan hanya bayi bisa ketuker, orang pun bisa ketuker nih. Karena kan kita nggak tahu nih Pak, misalnya orang dibawa, ini siapa nih Mbak namanya? Minimal jenis kelamin kita tahu, oh laki perempuan gitu kan. Ini nama siapa? Si A, si Udin, si Hasan, Wati tuh gitu. Agamanya tinggal di mana? Minimal seperti itu dulu kan di data. Jangan sampai didorong. Nah, itu kita butuh. Nah, kalau dia nggak sadar siapa yang bawa kita tanya. Ini juga butuh latihan, butuh form khusus di rekam medisnya juga teman-teman. Jadi ajak juga teman kita di rekam medis, libatkan dia untuk melakukan identifikasi buat form khusus, SPO khusus tentang rekam medis dalam keadaan bencana seperti itu. Dan inform concern dalam keadaan bencana kan nggak mungkin kan Pak Bapak sama operasi dia nggak tahu nama siapa kan ya seperti itu. Kan tadi ada kan di pasal di atas di Undang-Undang 17 itu dijamin oleh undang-undang silakan lo tindakan medis kalau tanda tangan persetujuan dulu nggak jadi ya teman-teman seperti itu. Tapi tetap siapkan rekam medisnya, siapkan statusnya seperti itu ya. Jadi ini agak unik beda dengan keadaan normal. Normal kita bisa nanya bapak, ibu ya, dia nggak bisa ngomong ada pendampingnya. Ya, tapi kalau keadaan bencana yang bawa siapa, yang ini siapa beda-beda kan seperti itu. Nah, di dalam AKP 1 ya, ini sangat dijelaskan juga nih tentang triasenya. Nanti kita bahas tentang triase ya. Kondisi bencana dan menggunakan triase bencana. Gimana nih menggunakan triase bencana? Kan nggak mungkin kita menolong semua. Tapi orang cuma berapa orang sih? Dokternya ada berapa? Perawatnya berapa? Bidannya berapa? Farmasi berapa? Gitu kan? Orang banyak. Kan nggak bisa semua orang itu diatur. Makanya ada namanya triase di dalam penanganan bencana seperti ini. Ya, ada triase bencana. Ya. Oke, ini di MPK 9 ya. Identifikasi jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah rumah sakit ya. Kita menentukan jenis-jenisnya yang dimungkinkan terjadi konsekuensi bahaya, ancaman, ya kejadian, ya integritas struktur, mengolah sumber daya, ya. Ini HVA. Nanti di bagian agak terakhir kita jelaskan tentang HVA sedikit, ya. Gimana sih cara mengaplikasikan tentang software HVA ini, ya. Nah, jadi di sini sama ya poin A sama dengan H, ya adanya tentang HVA, kemudian menentukan kerentanan hazardnya, kemudian ada disaster, kemudian memperagakan prosedurnya, kemudian adanya ruang dekontaminasi, seperti itu. Ya, ini dibahas tentang HVA ya. Gimana sih HVA? HVA adalah analisa kerentanan bahaya. Jadi fokusnya memusatkan partai pada bahaya-bahaya yang paling mungkin terjadi. Ya, artinya kalau kemarin belum masuk HVA tentang kasus ledakan penampungan minyak di Pelumpang, nah sekarang masuk tuh. Ya, meskipun kita tidak mengharap terjadi, ya, tapi harus kita masukkan dalam perencanaan seperti itu untuk di tahun mendatang, ya. Gimana kalau ini ya dimasukkan dalam keadaan darurat atau dampak-dampak langsungnya? Lihat kemungkinannya, ya, dampak terhadap manusia, ya, dampak terhadap bisnis, fasilitas, ya, tanggapan seperti apa, ya, ini dibuatnya. Aplikasi ada di sini teman-teman, teman-teman silakan masuk, ini free ya, nggak berbayar ya. Kalau punya yang dari perusahaan surveyor akreditasi itu harus berbayar ya. Ini free, silakan. Ini karena semua mengadop dari ini ya. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi tentang HVA tool ya, ada kayak Permante ya, buka. Jadi dia ada penjelasannya di sini ya, tinggal diterjemahin aja ya, dibahas tentang instruksinya apa, inputnya tentang HVA-nya apa, terus insiden log-nya apa, summary definisinya ada di sini ya. Ini contohnya nih, inputnya misalnya tahun berapa kejadiannya, ya, oke, kemudian ya dilihat tingkat probabilitasnya berapa sering dia, ya. Ada 0 berarti tidak pernah, 1 artinya rendah, kalau 2 artinya moderat, kalau 3 artinya tinggi, seperti itu. Terus numbernya berapa ya, kemudian dampaknya nih. Ya, di sana ada severity-nya ya, magnitude-nya ke berapa. Dampak kepada manusianya tinggi nggak? Ya, ada pilihannya nih, tinggal diisi aja sebenarnya 0 ya. Soal di sini 1, ini 2, tinggal diisi aja kan ada. Nanti dia akan berjumlah di kanannya sendiri teman-teman ya.
Terus dilihat dampak terhadap properti, dampak terhadap bisnis apa, tingkat masukin, oh low, oh moderat, misalnya banjir, moderat atau low, tergantung ya. Jadi silakan teman-teman nanti berdiskusi dengan timnya. Kemudian persiapan kita gimana? Oh siap, berarti skornya 1. Oh biasa-biasa aja 2. Ah kata nggak siap nih, nggak punya alat, skornya berarti 3. Seperti itu ya. Tinggal dipilih ya. Nilai ini kebalikannya dengan nilai di ini ya. Kalau ini nilainya makin tinggi nilainya makin rendah. Kalau ini makin tinggi nilainya berarti makin siap ya. Makin tinggi risikonya ya. Yang untuk yang sebelah kiri ini ya teman-teman, seperti itu ya. Nanti muncul skornya di bagian kolom di kuning yang di risk ini. Ini untuk insiden lognya nanti kalau udah ada tabelnya muncul di sini. Nah ini contohnya nih, ya misalnya apa sih yang terjadi, dia akan ada tabel di sini, ya bentuknya kayak diagram seperti itu. Apa yang terjadi, ya? Ini masih diagramnya, kemudian masuk ke dalam reportnya, nanti udah ada report sendiri teman-teman, silakan ini. Ini contohnya nih, kita masukkan misalnya apa sih bahaya bom ya, nilainya berapa nih, ya? Oh 2. Apalagi nih? Ya, misalnya gempa bahaya untuk kejadiannya berapa, probabilitasnya 3 ya. Kemudian alertnya berapa ya kan, 10 dia kan. Aktivitasnya berapa dia ya, 6 ya. Nah ini human impact-nya ya berapa nih ada skornya, tinggal masukin di sini ya kan, ada lihat nih. Properti dampak, oh dampaknya 3 tinggi gitu kan. Dampak ke bisnisnya tinggi. Kemudian kita siap nggak? Oh kita siap. Oke, nilai 1. Kemudian internal respon gimana? Oh kita siap kok, nilai 1. Terus gimana external respon? Artinya dengan pihak orang luar, pihak damkar, pihak lingkungan. Oh kita siap kerjasama kok. Oke, dapat seperti itu. Tinggal dimasukin teman-teman. Ini udah ada aplikasi dengan dipilih, ada earthquake, epidemic, evakuasi, ya, eksplosi, ya, peledakan, ya, masukin semua ya, kebakaran, termasuk banjir juga ada di sini ya. Silakan nanti kita lihat di sini yang nilainya paling tinggi yang mana nih, ya seperti itu. Nah ini contohnya nih di bagian summary-nya nih, artinya yang paling tinggi ada di apa di sini, ya. Kalau di sini adalah dia banjir, rumah sakit ini ranking 1 banjir, ya. Kemudian apa, kebakaran, fire, ya. Kemudian apa lagi, ya, pasien search, apalagi pemadaman listrik, apalagi gempa bumi. Artinya kalau 5 besarnya 1, 2, 3, 4 sampai dengan earthquake. Ya, jadi bisa kita fokus rumah sakit kita 1 sampai 5 untuk latihannya. Jadi kalau lalu latihannya misalnya fire, ya sekarang jangan fire, banjir. Tahun depan jangan banjir, apalagi seperti itu. Misalnya tentang evakuasi seperti itu. Jadi, nah kalau kemarin masalah eksplosif nggak ada, masukkan di sini nih. Ya ini ada kan? Berarti ya teman-teman. Jadi tiap tahun berbeda latihan. Jadi tidak sama seperti itu. Ini ada update-nya, ada aplikasi, masih di aplikasi ya. Ini tentang instruksinya sama ya. Nah ini tabelnya nih, kalau kita masuk angkanya sama di sini, skor-skornya ya. Ini juga sama ya untuk memasukkan ke dalam aplikasinya. Ini aplikasi ya. Ini tadi kan natural hazard, nanti teknologi hazard. Ini ada human hazard ya, dampak-dampak kemudian dampak kepada material. Summary ada di sini ya. Ini human hazard ya, ini hazard material. Oke. Nah sekarang kita bicara tentang triase. Apa sih triase? Triase adalah ya sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah sakit, terutama ke bagian IGD, pasti kan lihat kan ada garis-garis kan di lantai ini. Ada yang warna kuning, ada yang warna hitam, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Apa sih itu sebenarnya? Gitu kan? Ini Pak, di lantai nggak ada, lihat di atas. Biasa kalau tergantung rumah sakitnya ya. Ada juga yang buat di atas, karena mungkin di bawah sering rusak, kenapa di atas. Ada tuh alur-alurnya ke arah kasur, ke arah mana itu ada. Ya. Kan ini standar juga, diminta dan harus ada. Ya nggak mungkin nggak ada. Ya. Jadi intip kepastian kalau ke IGD ada nggak? Kalau ini, oh namanya triase, seperti itu ya. Nah ini triase itu ada warnanya tadi kan, ada warna merah. Itu emergency, ya segera nih. Ya ini definisinya nih, deskripsinya seperti ini. Kalau kuning, urgent atau SITO ya kalau bahasa medisnya. Kalau green ya masih bisa di delay dulu kan. Kalau blue ya diharapkan ekspansi. Kalau black warna hitam mati ya. Jadi kalau pasien mati ya udah taruh di ke arah hitam, jangan
pasien yang udah meninggal taruh di arah yellow, nggak bisa seperti itu ya, karena akan mengganggu alurnya nih. Ini penting sekali ya teman-teman. Gimana kalau teman-teman ingat waktu kasus, banyak kasus itu semua datang IGD, ini gunanya nih, ini benar-benar membantu ya. Ini ada disiapkan masih bingung nih kemana nih, kuning, hijau gitu. Jadi kalau bilang itu kita mesti tahu tuh kemana, merah. Nah itu ya, lihat alurnya. Masalahnya lagi, bed di merah ada berapa? Karena bed cuma ada dua, mereka kan kuning cuma ada berapa, ini berapa. Nah itu jadi masalah dia ya, harus cepat juga karena nggak bisa, yang ngantri di merah kan banyak ya, yang ngantri di yellow juga banyak nih, seperti itu ya. Lihat ya, ya ini tiap rumah sakit pasti ada nih, ada ini tinggal kebijakannya ya, definisi dari ini semua ya. Jadi triase adalah tindakan awal yang wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan ya untuk mengelompokkan korban yang didasarkan pada prioritasnya nih ya. Dan pengelompokannya korban berdasarkan pada beratnya, cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya. Jadi kita lihat kalau kemampuan kita nggak bisa, malah ini ya udah kemana nih dulu ya. Jadi jangan dipaksakan juga. Yang tahu kan pihak rumah sakit didorong-dorong kemana ini. Nah, gitu. Jadi oh ya nih, wah ini nggak bisa nih, rujuk aja, gitu kan. Tapi distabilkan dulu ya, seperti itu. Nah ini yang diatur oleh di pihak di IGD-nya nih. Jadi harus bisa dia bermain seperti itu, ya. Ini contoh waktu ada di kasus di Aceh ya, ada satu kampung keracunan tuh datang. Wah IGD-nya numpuk ya, bupati datang nih, ya melihat. Ya untung dia mensupport ya. Jadi untuk masalah biayanya nggak terkendala ya nih, korban bencana. Jadi harus disiapkan juga nih. Jadi ya di sini kesiapan gimana, penuh kan bednya, seperti kadang-kadang bukan bed kosong kita pakai dulu ya sementara karena nggak ada lagi, ataupun di selasar-selasar juga ya, jadi gang-gang antar ruangan kita pakai karena nggak ada tempat, seperti itu ya teman-teman. Jadi triase korban adalah pengambilan keputusan ya yang sangat penting untuk keberhasilan respon terhadap insiden nih. Penerapan triase berbeda nih di spektrum ya. Dilihat dari lonjakannya, dilihat kasusnya dulu nih. Jadi penanganan kasus yang pelumpang beda dengan keadaan kasus misalnya banjir, keadaan kasus misalnya keracunan, seperti itu ya. Dilihat juga ya kemampuan kita yang menangani bencananya nih. Karena jadi masalah adalah keterbatasan kemampuan ya. Karena kesulitan juga dalam membuat pergeseran juga nih dari pasien ke populasi juga ya. Kita balik ke rumah sakit seperti apa nih, siap nggak? Kan seperti itu ya. Ditambah lagi kondisi ya, jika rumah sakitnya kolaps nih ya. Waduh, jadi jangan sampai juga rumah sakitnya kolaps. Jadi bisa dikendalikan ya teman-teman ya. Ini kalau begini biasanya unit lain ditarik ya ke IGD ya, nggak mungkin orang dokter ajak dokter lain bantu, seperti itu ya. Di bawah kendali dokter IGD yang dinas saat itu. Dan ini ada di standar juga teman, di SKP 1 ya tentang bencana. Jadi rumah sakit melakukan identifikasi nih ya, menggunakan label khusus ya. Label khusus ya, dilakukan identifikasi. Ya. Jadi walaupun bencana pun ada label, makanya diajak pihak rekam medisnya ya terlibat sini. Nah, di dalam Permenkes yang baru nih, Perpres 40 tahun 2022 teman-teman. Ini dibahas juga tentang persyaratan rumah sakit, terutama tentang standar bangunan nih, bangunan rumah sakit. Bangunan rumah sakit itu harus memenuhi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien penggunaan sumber daya, serasi, selaras dengan lingkungan, dan tentang lahannya juga nih. Jadi secara geografis lokasi rumah sakit tuh nggak boleh berada di area yang berbahaya atau rawan bencana nih. Ini ideal seperti ini, rumah sakit yang baru berdiri harusnya udah dibuat nih. Jadi jangan rumah sakit, ya, tapi ternyata kebanjiran tiap tahun, wah itu nggak boleh tuh ya. Konturnya juga nih rumah sakit yang harus datar ya, sehingga aman dari likuifaksi atau permukaan lahan di atas pil banjir. Nanti dijelaskan, pil banjir apa sih? Ya, rumah sakit yang kebanjiran ya, jangan-jangan nggak cocok ya, harusnya nggak dapat izin ya, seperti itu. Dan ada luas lahan nih, kenapa kita butuh? Jadi parkir dibutuhkan, parkir dia kayak tadi ya, foto tadi di bencana, mau parkir di mana tuh orang kalau ada bencana, taruh di jalan, nanti waduh macet lagi lalu lintas kan, seperti itu. Ya harus pikirkan tentang master point atau titik kumpul. Titik kumpulnya di mana? Kan titik kumpul juga tempat yang aman dari bencana ya teman-teman. Nah ini nih tentang banjir ya. Jadi pel banjir ya mungkin kita nggak familiar ya, bangunan ya di mana
pengaturannya tinggi minimal lantai bangunan menentukan berdasarkan lokasi bangunan. Jadi lokasi bangunan berapa lantai sih dari tinggi tanah itu ada standar seperti itu. Jadi jangan sampai bangunannya kebanjiran. Tapi gimana Pak kebanjiran ya harus dipikirkan. Ya gimana pencegahannya? Apakah dibuat dipasang base plank atau dipasang pompa atau di apa seperti itu ya. Ini biasa berhubungan dengan waktu pendirian bangunan nih ya, pasien bangunan ya. Jadi nanti jangan nanya kok udah bisa berdiri Pak, jangan tanya saya, jangan-jangan dulu ya luar biasa kali bisa dapat izin ya, harusnya nggak dapat kalau memang daerah banjir dan berisiko banjir harusnya dicarikan solusinya gimana jangan sampai rumah sakit kebanjiran. Bukan apa-apa karena di sana banyak alat-alat mahal gitu kan yang harganya miliaran ya, alat radiologi, USG. Wah, itu kalau kerendam banjir nangis itu ya. Nah, seperti itu tuh nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita harus pikirkan juga nih pihak rumah sakitnya. Kalau gimana Pak kalau udah ke rumah sakit ya dicari solusinya ya, dicari sistem yang bisa rumah sakit aman dari banjir ya. Ini juga ya di halamannya banjir ini kan rawan juga kesehatan juga nggak sehat juga ya. Ini ada undang-undangnya jadi teman bisa lihat nih ya di peraturan Permen PU ya nomor 19 tahun 2018 ya. Termasuk kalau di Jakarta tentang bangunan ya, perizinan juga ada di sini ya. Undang nomor 23 tahun 2014 tentang di Pemda ya, termasuk juga perizinan berbasis elektronik ya, seperti ada izinnya di sini ya. Seperti itu. Ini contoh ya, saya masuk ke dalam ya. Nah, ini ya sangat disayangkan ya. Saya sih khawatir dengan elektroniknya, alat elektronik kan nggak sih ya. Kalau kebanjir saya masuk ke dalam seperti ini ya. Ini bisa berhubungan dengan SLF nih ya. SLF gimana nih ya? Sebenarnya bisa dapat tuh. Ya kalau melawan banjir ya harusnya ditinjau ulang ya, seperti itu. Nah, ini ada namanya letak bangunan atau site plan-nya ya. Jadi di Permen yang baru ini dijelaskan nih di standar bangunan bahwa letak ruang fungsi kritis itu nggak boleh lebih dari lantai 4. Ya. Apa sih Pak layanan kritis? Misalnya ICU, oke, ya IGD, apalagi OK, oke, kamar operasi, apalagi di sini ya, ya. Jadi masukkan yang kritis itu, ya. Kenapa sih? Jadi kalau dievakuasinya dia cepat, ya. Jadi kalau lantai tinggi-tinggi ini jadi masalah. Misalnya lantai rumah sakit 20 lantai, terus taruh di atas. Mau dievakuasi kemana? Seperti itu ya. ICU-nya, IGD-nya, OK-nya ya. Nah, banyak nih. Jadi ini udah ada sekarang. Jadi rumah sakit ini dikasih waktu sampai dengan tahun 2025 nih untuk menyesuaikannya ya. Karena atau memang baru dikasih waktu 3 tahun ya. Sejak ini diundangkan ya, di tahun 2022 ya. Jadi letak-letak layanan yang sifatnya kritis itu harus tidak boleh lebih dari lantai 4 seperti itu. Entah di 2, entah di 2, entah di 3 terserah lah ya. Kalau di bawah 4 ya atau di 4 ya, nggak lebih. Ini juga ya contoh waktu kemarin ya 22 Maret ya. Jadi gempa itu juga menyebabkan evakuasi juga ya di rumah sakit ya Unair di Surabaya nih ya. Teman-teman bisa lihat mereka dievakuasi di lapangan parkir. Maka lapangan parkir harus siap ya. Seperti itu. Jadi ini gempanya kemarin magnitudenya 6,5 nih jam 15.52 ya. Seperti itu. Ya ini dievakuasinya. Ini juga ya, karena tempatnya nggak cukup, kemudian dikhawatirkan karena gempanya per 2 jam sekali masih ada gempa, ya dibuatkan ya, pihak rumah sakit kerjasama dengan pihak BPBD ya untuk membuatkan ya tenda di halaman parkir ya sementara. Seperti kan nggak mungkin dia kena nanti sini ini bisa dilihat kan tadi dari siang sampai sore masih gempa sejam sekali gempa, kan nggak mungkin bolak-balik kan. Nah sorenya ini masih sudah gelap ya dipasang dibuatin tenda, jadi biar terlindung dari panas dan dingin ya untuk pasiennya dan pendampingnya ya. Dan kalau memang nggak bisa ya dievakuasi di rumah sakit yang memang masih mampu dan bisa untuk menerimanya. Ini pernyataan dari manajer rumah sakit UNER ya. Ini juga gempa ya, ini kemarin ya gempa yang kedalamannya 10 km yang di Tuban, kemudian magnitudenya 6,5 ya.
Dan teman-teman kalau gempa gimana? Udah selesai belum atau masih enggak ya? Jangan usah khawatir. Kan ada aplikasinya kan yang dengan BPBD ya, kita bisa tahu nih, bisa lihat masih berlangsung di mana ya, sehingga kalau teman-teman yang bekerja di rumah sakit gedung tinggi, harapan saya ada aplikasi di handphone yang bisa kita lihat ya. Oh, gempa, oh masih berlangsung. Gimana nih? Nah, gitu. Aman atau enggak dan kita seperti itu. Jadi kita bisa menginformasikan ke pasien dan pengunjung di tempat kita bekerja. Oke, ini udah video. Ini retak ya. Ya. Nah inilah ingatkan ya, jangan ngambetin motor, itu kena bangunan ada retak ya. Jadi malah membahayakan ya. Jadi ini kadang-kadang orang ngambil motornya, ngambil handphone, nggak usah, turun dulu ya. Ini ntar hanya gara-gara motor aja ketimpa apa puing ini, kita juga rumah sakit yang dikomplain ya, tanggung jawab. Padahal gara-gara dia dikasih tahu masih ngeyel seperti itu. Ya. Ini referensinya. Baik, dari saya cukup, Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyuda, luar biasa. Untuk yang ingin bertanya, ini sudah ada, tapi nanti akan kita jawab satu persatu setelah kami memberikan informasi untuk para peserta terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya di kolom Q&A. Nanti akan kita jawab satu persatu ya, bersama dengan pembicara kita Pak Wahyuda. Dan untuk teman-teman semuanya, ada informasi penting terkait dengan sertifikat untuk yang pertama, yaitu pastikan teman-teman semuanya sudah install aplikasi Mika Super App K3. Tapi kalau belum, silahkan nanti teman-teman bisa download ya di aplikasi Mika. Dan kalau sudah download, pastikan teman-teman untuk yang sudah lama download aplikasi Mika, pastikan sudah platinum ya. Karena kalau misalkan masih silver, nanti untuk sertifikatnya bisa jadi tidak langsung terbit. Jadi harus di-upgrade menjadi platinum terlebih dahulu. Nah, kemudian cara untuk upgrade-nya bagaimana? Silakan bisa simak video berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, nah silakan sekarang dipastikan ya teman-teman. Untuk aplikasi Mikanya bisa dipastikan sudah platinum ya. Kalau masih silver nanti sertifikat tidak langsung terbit. Nah, kemudian untuk rekaman webinar juga akan kita upload di channel YouTube-nya Kak Cideni, dan juga ada berbagai video K3 lainnya. Silakan bisa diklik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cideni. Kemudian ada informasi apa lagi di bulan Ramadan ini ya? Silakan Kak Cideni. Oke, Bapak Ibu semua, yang punya SKP dan lisensi, pastikan SKP ahli K3 umumnya diperpanjang ya, sesuai dengan waktunya. Tadi ada yang nanya, gimana cara memperpanjangnya? Nanti silakan japri Pak Arif atau lihat ke websitenya mediatama.co.id. Lisensi juga, pastikan Bapak Ibu semua lisensinya wajib diupdate atau diperpanjang ya. Kalau Bapak Ibu semua resign juga wajib diupdate ya, diperpanjang walaupun masa berlakunya masih ada. Pastikan nama PT-nya sesuai dengan tempat kita kerja sekarang. Oke, nah ini masih ada kelas promo spesial Ramadan untuk diskon 50%. Ini ada petugas P3K, petugas peran kebakaran kelas D, teknisi K3 perancas, sama TKBT. Jadi kita ada diskon 50%.
nanti hari Senin itu mulainya, daftarnya harus hari ini ya, paling telat ya. Silakan hubungin tim Media Tama yang dikenal, karena Senin udah mulai pelatihan. Nah, untuk Alika 3 umum itu baru akan ada lagi setelah Lebaran, itu tanggal 22 April. Ini yang online. Lalu kalau teman-teman mau yang tatap muka juga ada, ya, sama tanggalnya di 22 April. Bedanya kalau online 13 hari, kalau offline atau tatap muka hanya 12 hari, ya. Oke, kalau Bapak Ibu semua pendidikannya SMA SMK bisa ikut yang ahli K3 BNSP, karena ahli K3 umum Kemenaker itu wajib minimal D3 berijazah. Nah, Bapak Ibu semua kalau sudah training ahli K3 umum, lanjutkan kembali ke training auditor SMK 3. Nah, ini ada di tanggal 22 sampai dengan 27 April. Kalau Bapak Ibu semua tertarik, silakan daftar di sini ya. Ahli muda K3 lingkungan kerja juga ada nih tanggal 23 sampai dengan 30 April. Bapak Ibu semua kalau tertarik untuk mengukur lingkungan kerja, faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi wajib punya ini ya. Sertifikatnya namanya Hygiene Industry, SKP dan lisensinya namanya ahli K3 muda lingkungan kerja. Nah, kalau teman-teman pendidikannya SMK keteknikan bisa ikut yang teknisi K3 listrik ya. Nah, ini trainingnya 7 hari ya. Nanti ada prakteknya juga. Kalau pendidikannya minimal D3 keteknikan, nah ini kita ada yang ahli K3 listrik. Nah, ini dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan Bapak Ibu semua yang memiliki instalasi listrik di atas 200 kVA, atau kalau ada kebutuhan untuk tender di perusahaan kelistrikan seperti PLN, PJB, Kogindo Daya Bersama, Indonesia Power, dan lain-lain, pasti diminta ini. Lalu Bapak Ibu semua kalau mau atau kerja sekarang di bidang konstruksi harus ada ahli muda K3 konstruksi ya, sertifikasi Naker. Tapi kalau udah ahli muda, silakan lanjutin ke ahli madya. Tapi syarat ahli madya, pendidikan minimal D3 ya. Boleh D3 apa aja. Nah, kalau kita mengawasi dan merencanakan perancah, wajib ikut supervisor perancah. Tapi kalau kita hanya memasang dan membongkar perancah, ikut yang teknisi K3 perancah ya. Nah, kalau kita tergabung dalam tim tanggap darurat, nah teman-teman ikut yang petugas peran kebakaran kelas D. Nah, ini masih ada ya, kita buka hari ini terakhir pendaftaran dengan melengkapi semua berkasnya. Ya, kompetensi kelas D ini dapat memadamkan api menggunakan fire blanket dan APAR. Sedangkan kalau yang kelas C itu bisa memadamkan menggunakan hidran ya dan SCBA, tapi syaratnya harus D dulu. Lanjut lagi, tim tanggap darurat berikutnya adalah petugas P3K. Nah, ini ada nih promo Lebaran ya, promo Ramadan maksud saya. Ya, ini hari Senin juga mulai, hari ini terakhir pendaftarannya. Diskon 50%. Kalau kita kerja di ketinggian, nah ini juga ada diskon 50% untuk PKBT2, kerja di ketinggiannya masih di atas platform perancah. Tapi kalau kita kerja di ketinggiannya menggunakan akses tali bergelantungan seperti di tower, ya, itu harus punya TKPK tingkat 1 namanya. Operator forklift juga kita akan buka setelah Lebaran ya, teman-teman semua ya, ini online training. Ini dia yang kita pelajari hari ini, K3 rumah sakit. Ada sertifikat Kemenaker, ini online. Atau yang sertifikat BNSP namanya paramedis K3 muda. Ini sama aja, tapi tergantung dari kebutuhan rumah sakit Bapak Ibu semua. Akreditasi rumah sakitnya, apakah versi Naker atau versi BNSP, itu tergantung ya, semua diterima. Teknisi ruang terbatas, kalau kita kenal dulu namanya confined space, ya, utama, madya, nah sekarang namanya teknisi ruang terbatas. Nah, ini sertifikasinya Kemenaker RI. Buat teman-teman semua yang ada ruangan terbatas, ya ruang terbatas, ini wajib ikutin ini. Migas juga kita ada nih, operator K3 Migas untuk level SMA, dan D3 itu ada pengawas K3 Migas, sertifikasinya dari BNSP ya. Insiden investigasi. Nah, ini buat teman-teman yang ahli K3 umum nih, wajib nih ikut yang kayak gini nih, ya, supaya dapat value, kelebihan tambahan buat teman-teman semua kalau nanti melamar kerja ya. Ini ATK yang teman-teman akan terima ya pada saat training di Media Tama, tapi disesuaikan dengan jenis pelatihannya masing-masing.
Oke, silakan lanjutin Pak Arif. Oke, baik. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin ketinggalan nih ikut webinar kolega setiap Sabtu. Dan jangan khawatir, misalkan Bapak Ibu semuanya, saya pengen webinar yang kemarin dong dapat sertifikat. Bisa. Caranya gimana? Caranya bisa kunjungi milea.app melalui web browser, bisa Google Chrome. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan daftarkan dulu akunnya di Milea. Kemudian nanti baru Bapak Ibu semuanya klik menu kursus, kemudian langsung diurutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru. Contoh misalkan untuk yang hari ini, Bapak Ibu semuanya sudah bisa akses untuk Hospital Disaster Plan. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau di Milea, Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan rekaman eksklusif dan juga bisa mendapatkan modul. Modul ini bisa di-download. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ingin mendapatkan yang gratis, bisa melalui aplikasi Mika. Tapi kalau pengen di-download dan mendapatkan rekaman eksklusifnya juga bisa melalui Milea, seperti itu. Ada banyak rekaman webinar yang sebelumnya dan menarik ya, ada 10 kategori e-course juga, silakan bisa manfaatkan di website e-course-nya Milea. Dan nanti untuk modul juga langsung di-download saja, klik tanda panah yang ke bawah, nanti otomatis akan tersimpan ke handphone ataupun juga ke laptop. Jadi sangat mudah. Kemudian buat teman-teman semuanya yang ingin mencari kerja, silahkan kunjungi mediatama.co.id. Di sini ada loker, lowongan pekerjaan yang update setiap harinya. Silahkan bisa langsung masukkan saja CV-nya. Cara untuk membuat CV bagaimana? Nah, teman-teman kalau misalkan belum punya CV, silahkan bisa menggunakan aplikasi Mika. Nah, di sini ada buat CV online. Isi seluruh kolom dengan lengkap, pilih template-nya, kemudian nanti langsung di-download untuk CV-nya. Bisa buat lebih dari satu, nanti bisa dilihat history CV di menu akun sini ya. Nanti tinggal di-download saja CV mana yang teman-teman ingin di-apply. Kemudian ada juga nih untuk mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan. Caranya gimana? Kalau misalkan ada teman kita yang ingin ikutan pelatihan di Mediatama, sarankan saja dan berikan kode referral punya kita ya. Untuk pelatihannya hanya berlaku untuk pelatihan yang berbayar saja, Kepnaker, BNSP ya. Nah, silakan bisa simak video berikut ini untuk penggunaan kode referral dan penukar dan untuk penarikan uang dari kode referralnya. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian, pilih pelatihan yang Anda inginkan, lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda, lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, nah silakan teman-teman bisa manfaatkan kesempatan untuk menambah uang saku teman-teman semuanya. Dan untuk yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar atau WhatsApp tim kami ya. Ada Pak Beni, Mbak Soka, Mbak Risma, dan Mbak Amanda. Silahkan dihubungi by WhatsApp dan juga pastikan sudah memfollow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, dan jangan lupa untuk follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni. Kemudian untuk teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk K3 seperti apa, P3K, APD, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar, atau juga untuk teman-teman yang ingin sharing di webinar kolega setiap hari Sabtu, dan silahkan bisa menghubungi nomor saya ya di 0858 ini. Nanti bisa ajukan diri untuk menjadi pembicara di webinar setiap hari Sabtunya. Oke, nah ini sudah makin banyak yang bertanya Pak Denny dan juga Pak Wahyuda. Untuk teman-teman semuanya, silahkan bisa dijawab satu persatu. Silahkan Pak Denny, Pak Wahyuda. Oke, silakan teman-teman semua kalau ada pertanyaan, klik Q&A yang ada di bagian layar Bapak Ibu semua, di HP ataupun di laptop, ajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik kita siang ini, mengenai Hospital Disaster Plan. Silakan ditulis di bagian kolom Q&A-nya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini sebenarnya agak menyimpang sedikit nih pertanyaan, tapi nggak apa-apa.
Dari Rizky Herwansyah. Nah, ini kaitannya sebagai HSE officer di sebuah perusahaan izin bertanya. Katanya, bagaimana cara kita menangani jika ada yang kerja terkena dampak bau cat atau bahan kimia yang terhirup dan mengganggu sistem pernapasan pada korban? Posisinya tuh jauh dari rumah sakit ataupun kondisi di saat kita sedang membawa korban menuju ke rumah sakit. Nah, ini gimana nih peran kita sebagai HSE officer nih, Pak, terkait dengan paparan risiko dari bau cat dan bahan kimia. Oke, silakan, Pak. Baik, makasih Pak Denny. Eh, itu kan di dalam P3K harusnya ada ya di setiap perusahaan ya. Tadi kan ada tuh pelatihan P3K. Nah, harusnya ada dari perusahaan petugas P3K yang mendampingi korban seperti itu. Dan di perusahaan itu juga harus ada klinik perusahaan. Jadi sebelum korban dibawa ke rumah sakit ya atau dimanapun dia harus distabilkan dulu di kliniknya. Ya seperti kasus yang kemarin di Morowali yang luka bakar itu, mereka tuh distabilkan dulu di kliniknya. Di situ pasti ada dokternya, ada perawat ya. Kalaupun nggak ada perawat, itu pasti ada petugas P3K, kan ada syaratnya kan, per 100 orang, per 150 orang, dan tingkat risikonya berapa persen, ya. Risikonya apa, risiko bahayanya. Jadi untuk teman kita nih harusnya ada ya, jadi kalau untuk HSE, saran saya sih Bapak ikut pelatihan P3K, sehingga Bapak walaupun bukan seorang medis, punya kompetensi untuk melakukan pertolongan, ya. Minimal kalau belum ikut pelatihan P3K, Bapak harus pasien itu dibersihkan dulu jalan napasnya, ya. Artinya kan kalau dia ada keracunan ke udara, lingkungan udaranya kan bersih nggak. Jadi masalah di tempat Bapak itu perusahaannya apa dulu nih? Bergerak di bidang apa? Itu pasti kalau memang bergerak yang berhubungan dengan cat, itu harusnya udah punya apa? Alat tabung ya, oksigen ya sebetulnya. Jadi dibersihkan jalan napasnya dan dicari tempat juga yang jauh dari baunya itu, karena bau itu bisa kalau terus selain kebakaran juga bisa mual, ya bisa muntah karena kan baunya tajam sekali gitu seperti itu. Jadi harus cari udara bersih. Kadang-kadang udara bersih susah ya, kayak seperti kasus kemarin di mana di Cilegon itu kan, yang pabrik itu mengeluarkan asap itu kan, itu satu kampung hari dikasih kompensasi tuh oleh pabriknya seperti itu. Karena memang sulit ya teman-teman. Jadi sekarang kembali ke aturan. Pertama, kalau memang perusahaan Bapak tingkat risiko tinggi, Bapak harus punya petugas P3K. Ya, ikut pelatihannya, tanya Pak Denny. Ya. Kemudian petugas HSE juga harus punya sertifikasi P3K. Seperti itu. Minimal dia bisa membantu juga. Dan kalaupun kan terbatas, waktu pun mahal. Kalau bisa ada pegawainya atau karyawan dilatihkan untuk basic life support. Minimal gimana sih pertolongan pertama seperti itu. Karena nggak mungkin misal karyawan ada 100.000 orang semua dilatih, nggak mungkin kan berapa orang. Tapi misalnya ada 10 orang dilatih, sisanya lagi dilatih tentang basic life support. Jadi bisa membantu seperti itu. Minimal cara mengangkat, menggotong juga harus dilatihkan teman-teman. Karena nggak gampang loh. Jadi beda loh, keadaan biasa, keadaan panik tuh memindahkan korban tidak mudah. Belum lagi kalau orang yang takutan gitu, khawatir dengan itu jijik seperti itu. Jadi saran saya ikut pelatihan, kemudian siapkan alatnya, ya pasti Bapak bisa membuat akhirnya DC-nya. Itu Pak Denny dari saya. Oke, itu kalau sudah terpapar dan jadi korban ya, teman-teman semua ya. Untuk pencegahannya kita harus sediakan tim P3K dan kita harus ukur dulu ya pengukuran lingkungan kerja untuk faktor fisika, kimianya di lingkungan tempat kerjanya dan lakukan pengendalian seperti ya tadi ya engineering controlnya dengan memasang exhaust fan atau memasang apa udara supaya udaranya tidak tercemar pada saat produksi. Oke itu ya Pak Rizky Herwansyah ya. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah ini pertanyaan menarik juga. Katanya gini, dari Pak Masruri, apakah boleh petugas non-medis menangani medis di saat terjadinya bencana atau disaster rumah sakit? Silakan Pak. Baik, makasih. Tadi sudah dijelaskan di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi dibolehkan ya sejauh sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Jadi begini, contohnya di rumah sakit itu nggak semuanya dokter Pak. Ada perawat, ya kan nakes. Saya bukan dokter, saya bukan perawat, tapi saya ahli K3 masuk ke dalam klasifikasinya kesehatan masyarakat
subnya adalah pembina kesehatan kerja. Nah, saya masuk dalam tenaga kesehatan. Tentu saja kan saya tidak akan melakukan menyuntikan ataupun melakukan pembedahan, tidak, karena bukan saya. Tapi minimal saya mengatur, mengarrange ya. Di tempat saya itu kalau pelatihan, tukang parkir aja diajak ikut, tukang parkir ya kan, security. Jangan remehkan mereka loh. Bisa dibayangkan kalau ada, saya ceritakan ada 20 mobil datang ngatur tuh di mana ya kan. Lalu lintas bisa macet gitu. Ajak mereka. Lalu siapa lagi? Misalnya petugas cleaning service ya, muntahan, darah itu kan perlu dibersihkan. Siapa yang bersih? Nggak mungkin dokter. Dokter sibuk, perawat nggak mungkin. Tugas cleaning service dia bukan kesehatan. Harus diajarkan bagaimana mengatasi tumpahan. Ya, maka ada pelatihan tentang spill kit. Ya, saya pernah latihkan dulu itu di K3 rumah sakit itu ada kotak spill kit. Itu diajak juga. Siapa lagi? Bagian dari misalnya rekam medis saya katakan. Kan pasien datang banyak. 30 orang, kita nggak tahu ya namanya siapa, jenis mungkin jenis kelamin tahu ya, nama tanggal lahir, kan kita butuh data, jangan sampai salah. Nah itu juga kita butuh, jadi butuh orang lagi yang non medis, rekam medis, dia kan bukan. Nah, jadi banyak sekali peran-peran yang bisa kita perlukan. Nah itulah gunanya seorang leader, jadi ketua tim tanggap bencana yang mengatur ya siapa mengerjakan apa, tanggung jawab di mana, seperti itu. Jadi itu gunakan di dalam persiapan dan kita atur semua, kita libatkan. Itu Pak Denny. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Terkait dengan peran kita sebagai K3 di perusahaan atau rumah sakit yang pekerjaan di non medis. Oke, lanjut lagi ya, pertanyaan berikutnya dari Rizaldi Samarinda, katanya, saya pernah dengar kalau dalam bencana alam yang diutamakan yang hijau dulu supaya bisa diselamatkan lebih banyak orang. Kira-kira dalam kondisi apa yang harus kita prioritaskan hijau dulu itu? Silakan Pak. Baik, tadi ada gambaran kan, ada di dalam IGD itu kan, ada yang hijau, kuning, merah, lagi black ya. Jadi gitu. Jadi kalau memang pasien sudah meninggal ya ngapain kita diberikan bantuan hidup dasar, nggak perlu masukin mendekat di ruang kamar jenazah misalnya, seperti itu. Oh dia kondisinya udah kritis, kemungkinan kemampuan hidupnya misalnya menurun dan kita tidak punya alat untuk mempertahankannya, ke arah mana dulu, seperti itu. Nah itu bisa dokter yang menentukan teman-teman ya. Jadi gini, kita K3 berperan di bidang mana? Kita berperan di bagian depannya, mengatur. Begitu masuk ke medisnya, kita serahkan ke dokternya, seperti itu. Nanti mereka ngatur. Ini gimana kondisinya, itu ada diatur. Jadi, waktu kita membuat drill, itu diatur. Siapa jadi apa, peran seperti apa. Kalau saya, K3 mengapal semua, bisa wakil dari medis, dari dokter. Dokter di sini, iya Pak, kita bagi tugas, seperti itu. Kita bermain di luar, dia bermain di dalam. Dia mengatur, membagi. Dan itu sudah ada aturannya Pak, itu dokter perawat di IGD itu udah tahu dan dia memang punya kompetensi di situ. Kita cukup masuk, bawa ke IGD, nanti katanya, ini siapa nih, kondisi gimana? Gitu awalnya. Oh begini dok, muntah-muntah gini berapa kali? Oke, ya, langsung diambil sama mereka gitu. Jadi kita kita oper ya kepada yang lebih kompetensi lagi Pak gitu. Jadi bukan kita K3 megang semua dari awal, enggak seperti itu. Itu juga nggak mungkin kan, misalnya di depan dari pintu masuk ya tukang parkir, security yang mengarahkan parkir di mana, nunggu di mana, seperti itu. Ada tumpahan, panggil petugas cleaning service, seperti kita atur semuanya, kita mainkan sesuai dengan fungsinya. Itulah gunanya drill. Nah, kembali untuk arahan itu, gunanya warna di itu triase adalah untuk kita tahu nih siapa dulu, kemana dulu, seperti itu. Kalau saya serahkan ke medis, dia mengaturnya. Ya, maka itu dalam tim tanggap bencana itu biasanya lengkap. Ada medisnya, tenaga medisnya, bagian security-nya, komunikasinya, sampai bagian humasnya pun kita ajak. Jadi kalau ada wartawan nanya, dia yang jawab, bukan kita atau bukan dokternya. Dokter pasti sibuk ya. Kita mungkin lagi sibuk telepon seperti apa. Kita siapkan. Jadi kita bagi, kita fungsikan sesuai dengan fungsinya Pak. Ya kalau bagian di triase itu udah bagian medis, saya sarankan ke bagian medis, dok pegang ini dok, siap, seperti itu biasanya. Jadi karena memang mereka keseharian situ ya, is okay lah, seperti itu. Itu Pak jawaban dari saya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya, fungsinya triase itu adalah prioritas siapa yang harus kita ya utamakan untuk pertolongan di rumah sakit pada saat disaster.
Oke, lanjut lagi. Bapak Ibu semua kita buka session yang ketiga. Silakan raise hand kalau ada pertanyaan. Ingat pertanyaannya harus berkaitan dengan topik kita, disaster, hospital disaster plan. Oke, pertanyaan dari Pak Iswandi ya. HVA tools ini sama nggak? Sama dengan pengisian hiradisi nggak kalau di lingkungan kerja? Oke, silakan Pak. Baik, untuk tabel berarti udah saya linknya, Bapak bisa buka. Dia beda Pak. Jadi dia semua kayak Excel gitu. Tinggal dipilih aja. Dia kan ada pilihan misal banjir, kemudian kebakaran gitu kan. Nanti dilihat tuh skalanya berapa sering. Dalam setahun ini berapa kali. Setahun kah, 3 tahun kah, 5 tahun kah, seperti itu. Terus dampaknya apa buat manusia, dampak buat gedung apa, nanti ada skornya kan seperti itu. Nah itu udah ada tabelnya Pak. Jadi kalau rumah sakitnya agak lebih mudah. Jadi beda ya kalau HV kita belajar di AK3 umum kita buat saja kan. Nah itu udah ada, tinggal kita masukin aja. Apalagi sekarang udah dibantu tools dari masing-masing lembaga akreditasi. Ya jadi kalau Bapak mengafiliasi kemana dia siapin tuh gratis karena satu paket ya. Pakai ini aplikasi itu nggak masukin angkanya seperti itu. Tinggal angkanya yang biasanya jadi masalah adalah waktu kesepakatannya. Ini misal banjir terakhir kapan nih? Nah, kalau Bapak nggak tahu, tanya orang yang lebih senior. Oh, terakhir 5 tahun lalu. Oh, gimana dampaknya? Nah, seperti itu. Lalu persiapannya, apakah kita siap? Nah, mau kita siap? Oh, biasa aja. Nanti kasih skor kan. Sebenarnya gampang itu tinggal masukin aja sih, Pak. Nggak sesusah seperti apa Hiradesi kan. Kalau kita belajar dulu kan masukin lagi. Meskipun ada toolsnya ya dibantu oleh instruktur ya. Tapi kalau di rumah sakit lebih mudah lagi seperti karena udah ada aplikasinya dan itu bisa kita gunakan ya. Bisa teman-teman berlatih. Yang paling agak susah biasanya kesepakatan tentang mau kasih skor berapa. Biasa orang nyari skor yang paling bagus padahal semua nggak ideal. Nah, harus kita jujur. Skornya berapa nih kalau memang siap? Skornya 1 misalnya untuk kita timnya ada latihan sering. Jadi jangan nggak ada timnya, nggak ada komitenya, nggak pernah latihan tiba-tiba kasih skornya bagus. Nanti kejadian dijeblok seperti itu. Jadi kembali kalau ini kan kejujuran dari kita seperti itu loh. Jadi silakan Pak itu download ada aplikasi tinggal dibuat aja, tinggal diaplikasikan. Itu Pak Denny. Jadi sebenarnya intinya sama ya untuk pengendalian risiko ya. Bedanya HVA ini memang dihususkan untuk rumah sakit gitu ya Pak ya. Iya sama rumah sakit betul. Oke, jadi gitu ya Pak Iswandi ya. Lanjut lagi, pertanyaan Pak Deyan menarik juga nih. Apabila terjadi bencana kegawat daruratan dan kondisinya itu memerlukan evakuasi, padahal katanya itu sedang melakukan tindakan operasi ya di rumah sakit itu. Nah, ini apa yang harus kita lakukan nih tindakannya nih Pak? Silakan. Baik. Nah ini kasusnya apa dulu nih misalnya kebakaran gitu kan lagi ada tindakan operasi atau ada di ruangan ICU gitu kan. Nah, di standar terbaru itu di Permenkes 40 tahun 2022 itu ada standarnya. Jadi ketahanan gedung. Jadi gedungnya itu atau dindingnya tahan api, Pak. Termasuk pintunya. Pintunya seperti pintu emergency, pintu kebakaran, dia tahan api 2 jam seperti itu. Terus ada celahnya di lantai itu berapa mili itu ada ukuran seperti itu. Ada di Permenkesnya. Jadi mereka memang harus didesain terbaru. Nah, jadi di Permenkes itu sudah dijelaskan. Jadi nggak mungkin orang lagi saat operasi tiba-tiba terjadi misalnya kebakaran, nggak mungkin kita pindahkan seperti itu kan. Lagi dibuka ya beresin dulu kan. Seperti kalaupun dibawa langsung ke titik kumpul sulit. Jangan-jangan sampai sana juga ya pasiennya nggak terselamatkan gitu. Karena di sana nggak ada sumber daya kan. Listriknya ada nggak? Ya orangnya siap nggak? Alatnya siap nggak? Seperti itu. Makanya gedung di rumah sakit itu di beberapa bagian dia punya daya tahan tertentu yang lebih dibandingkan dengan bagian lain. Misalnya bagian rawat jalan ya beda dindingnya karena kan nggak penuh gitu kan. Tapi bagian-bagian seperti ICU, OK, tempat operasi itu dindingnya beda, pintunya pun beda. Nah ini yang sudah dibunyikan di dalam Permenkes yang terbaru. Nah tinggal implementasi dari teman-teman di rumah sakit karena memang cukup mahal ya kalau dindingnya dulu biasa terpaksa kita mesti beli seperti apa tuh Pak seperti rolling door gitu ada kan ya rolling door dengan tarik tutup tuh seperti itu kalau udah ada masalahnya siap nggak seperti itu karena memang cukup mahal artinya mesti dipikirkan termasuk instalasi listriknya dia harus terpisah dia harus punya genset bukan dari PL punya genset cadangan kalau genset bermasalah dia punya UPS nah itu yang harus disiapkan teman-teman. Jadi kita perlu melakukan audit gimana, karena nggak mungkin kita evakuasi dalam tindakan operasi. Contoh misalnya kebakaran seperti itu. Itu gedungnya harus bisa bertahan. Berapa lama pihak damkar datang seperti itu. Ya, itu Pak jawabannya. Oke, jadi memang
desain rumah sakit sendiri itu sudah memprediksikan kalau terjadi kebakaran di ruangan ICU itu sudah dikhususkan dindingnya, pintunya, terus mungkin instalasi listriknya tadi ya, untuk gensetnya, penerangannya, termasuk juga apa udaranya itu udah didesain sedemikian rupa gitu ya Pak Deyan ya. Nah, katanya lagi nih pertanyaan berikutnya. Apakah ada katanya panduan atau guidance dalam melakukan simulasi pelatihan disaster agar simulasi ini sesuai gitu ya dengan keadaan nanti ya terjadi sih keadaan darurat seperti itu supaya berjalan baik. Nah, itu gimana Pak? Silakan. Sebenarnya nggak ada yang sempurna sih. Soalnya kalau latihan kadang-kadang suka ada, wah masih kurang ya. Makanya idealnya begini Pak, kalau latihan ajak teman kita rumah sakit lain, biar dia yang menilai gitu. Jangan kita. Kalau kita kan udah paling bener gitu kan. Saya ajak, gue mau simulasi datang ya gitu. Tadi gantian dia lihat, kita datang sebagai tim penilai. Dia kan orang luar, jujur kan. Kok nggak ada ini Pak Yuda? Kok nggak ada ini seperti itu kalau saya. Cuma masalahnya teman-teman harus terbuka gitu kan. Nah, jadi kalau saya itu di kelompok fire safety manager, kalau justru penilainya harus dari orang lain, bukan dari rumah sakit sendiri, gitu. Orang lain kan akan jujur kan. Ini harusnya ini nih, seperti itu. Nah, itu yang kita jalankan ya. Ataupun kalau mau fair lagi, undang pihak misalnya pihak damkar seperti itu. Tapi kan mungkin agak sulit ya kalau lembaga kalau teman sama mungkin profesi rumah sakit, K3 rumah sakit lebih gampang kan komunikasinya dan cepat lah seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan dan berilah penilaian sejujurnya seperti itu. Tadi pengalaman, contoh kayak itu ya. Kemarin latihan saya terakhir kebakaran, oke. Kemudian keracunan. Begitu belajar kasus yang di mana Pelumpang, oh iya ya. Saya juga nggak kebayang tuh Pak Denny. Jadi saya buat tuh gitu, karena nggak pakai. Ternyata gila ya bisa terjadi juga gitu kan. Nggak benar-benar di luar akal gitu loh. Itu aja. Yang saya pikir cuma kebakaran, banjir. Gitu aja tuh. Jarang kan. Nah, kalau kerjaan saya pikir karena kenapa? Terpaksa kebetulan ada pabrik otomotif kan. Nah, jadi teman-teman harus lihat juga nih lingkungan, itu lingkungannya, belum internal kan seperti kalau internal, eksternal siap juga lingkungan pabrik bisa aja kan keracunan datang. Nah, itu yang ada di benak saya dan kita lakukan kebakaran, banjir, keracunan, ledakan di Pelumpang, saya nggak terpikir lah. Saya itu saya evaluasi gitu, mesti bikin deh seperti itu. Kalau luka bakar sekian gimana tuh, ya kan hebohnya. Itu loh Pak, artinya kita evaluasi terus Pak, dan ya untuk penilaian jurinya sebaiknya sih pihak lain atau teman kita di rumah sakit untuk menilai seperti itu dan nilailah sejujurnya kita lakukan perbaikan nggak ada masalah kok gitu kan yang penting kita evaluasi lagi ya itu Pak jawabannya. Oke, jadi simulasi yang baik itu adalah simulasi secara terus-menerus dan kalau bisa melibatkan dari pihak eksternal untuk menilai simulasi kita itu ya udah benar atau ada yang masih kurang seperti apa. Itu ya Pak Dayan ya. Bagus sekali nih Bapak Ibu semua ya, asalkan ada keterbukaan ya. Percuma kalau ngajakin orang luar, kalau dikasih masukan nggak mau terima. Oke, lanjut lagi. Ini pertanyaannya Pak Eko nih ya, Eko Wijaya, menarik juga nih. Pak, saya mau nanya, pada kasus di mana bencana terjadi di dalam rumah sakit atau rumah sakit internal disaster, seperti terjadi kebakaran, bangunan roboh, katanya gitu ya. Apakah target utama dari hidup maksudnya gitu ya yang diselamatkan tuh yang mana katanya apakah target utama dari HDP ini HDP itu apa hidup kali ya. Terima kasih Pak. Nah, mungkin itu Pak disaster internal di rumah sakit Baik, target utama dari HDP. Nah, HDP itu apa silakan Pak. hospital disaster plan. Oh baru baru familiar saya dengan istilah HDP silakan Pak. Jadi gini, jadi memang kita sempat bermacam-macam skenario ya. Jadi kalau gempa gimana, kalau kebakaran gimana, misalnya ada apa kejepit di lift, bisa kan? Internal, itu internal ya. Eksternal, tadi saya bilang kan keracunan. Kemudian misalnya ada yang pelumpang, apalagi misalnya tabrakan di depan kalau rumah sakit di dekat jalan tol, kan bisa kan? Nah itu kita nggak mungkin buat itu terus kita buat misalnya setahun misalnya 2 kali lah, atau setahun sekali. Tahun ini apa nih fokus kita gitu. Nah kalau untuk kasus yang siapa yang kita selamatkan memang begini. Kalau dari evakuasi di rumah sakit itu beda dengan di gedung. Ke gedung, ayo semuanya lewat ya, apa lewat tangga ya untuk evakuasi. Kalau di rumah sakit itu kan ada skala prioritasnya dulu, ya kan nggak mungkin orang yang butuh misalnya dia nggak bisa jalan dengan tempat tidur evakuasi lebih dulu. Itu sangat akan menghambat di dalam RAM ya Pak Denny. Jadi
dievakuasi di rumah sakit itu orang yang tingkat ketergantungannya rendah. Apa misalnya? Pendamping pasien, dia kan sehat kan, bisa jalan kan, itu dulu kita bawa. Kemudian berikutnya orang yang misalnya pasien tapi pakai kursi roda, nomor 2 gitu. Nomor 3-nya pasien dengan misalnya dengan tempat tidur, nomor 3. Berikutnya begitu seperti itu terus Pak Dini. Jadi memang yang orang kemungkinan kemampuan ketergantungannya rendah gitu. Kalau pendamping pasien kan orang sehat, pengunjung kan orang sehat kan, bisa jalan cepat. Nah, kan kalau pasien pakai kursi roda kan nggak bisa. Kalau yang kursi roda dulu, kemudian barengan, itu akan tabrakan Pak Denny. Itu bisa ya kita tahu lah, berapa sih lebarnya tangga darurat, berapa sih lebarnya RAM. Itu kan nggak mungkin kita atur. Itu gunanya petugas lantai, penanggung jawab lantai untuk evakuasi. Ya warden kan ada ngatur kan, ada helm putih, merah, kuning, itu kan gunanya seperti dia mengatur. Siapa dulu dievakuasi, siapa dulu seperti itu. Itu tahapannya Pak Denny. Jadi memang ini agak beda kalau kita tinggal di gedung perkantoran, di mall ya, yang orang senang-senang sehat-sehat kan, bisa denger kan gitu. Kalau di mall orang dengar kan pengumuman, tapi kalau orang sakit di bius nggak mungkin gitu kan. Nah, dievakuasi juga taruh di tempat titik kumpul, ada nggak alat bantuan hidup di sananya? Kalau nggak ada malah jadi bencana buat mereka seperti itu. Itu yang ideal seperti itu. Memang ini butuh proses ya, karena banyak rumah sakit yang udah lama berdiri belum siap dengan keadaan seperti ini gitu kan. Jadi nggak semuanya ujuk-ujuk dibawa gitu, seperti itu. Jadi kalau masih bertahan, makanya desainnya itu kembali. Ini Permenkes yang baru ini tanda kutip ya berat, artinya karena harus diimplementasikan. Kalau memang rumah sakit, karena kan di bunyi undang-undangnya adalah rumah sakit juga harus bisa survive. Ya kan, pelayannya harus sehat juga. Kita nggak mungkin bisa menolong kalau rumah sakitnya pun keadaan kondisi tidak baik seperti itu. Ya kayak kasus yang di daerah Sumatera itu kan hancur semua kan karena AC. Gimana? Karena artinya disaster dia tidak siap, pengawasan tidak siap seperti itu. Jadi itu dibutuhkan suatu teamwork yang baik itu. Itu Pak Denny. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi sistem evakuasi di rumah sakit itu disesuaikan dengan ya prioritas siapa yang paling cepat duluan untuk dievakuasi ya. Jadi ada urutannya loh teman-teman semua ya. Nah ini menarik banget ya, saya juga baru tahu nih ya. Oke gitu ya Pak Eko Wijaya ya. Lanjut nih, nyambung juga nih pertanyaan Pak Slamet Rinaldi nih. Apakah setiap rumah sakit itu memiliki tim emergency response ya atau manajemen keselamatan kebakaran gedung? Oke, silakan Pak. Baik, di dalam akreditasi itu ada standar Pak. Jadi harus ada tim tanggap bencana namanya. Kalau di DKI namanya apa? MKKG ya Pak Denny ya. Nah itu ada. Kalau lingkungan MKKL gitu. Malah kalau di DKI lebih ketat lagi, dia harus punya sertifikat Fire Safety Manager seperti itu. Itu banyak sih. Artinya ini kembali ke penerapan ya teman-teman. Jadi rumah sakit nggak mungkin nggak ada kalau saya bilang sih. Kalau dia udah akreditasi paripurna apalagi ya bintangnya 5 gitu kan, pasti dia itu punya timnya. Cuma kembali siap nggak gitu, terlatih nggak. Contoh gampang gini, teman-teman kalau berobat sekarang ke puskesmas, ke klinik, misalnya sakit nih, atau Pak Denny lihat ya, itu sekarang pasti ada helm Pak Denny. Udah ada helm, ada papan nama tuh. Udah ada APAR sekarang. Karena sekarang Fasiankes yang terima BPJS, kalau nggak ada tanda evakuasi, tanda arah evakuasi, nggak ada APAR-nya, nggak ada papan yang siap pagi, siang, malam siapa, nggak ada helmnya tuh, itu pasti nggak lulus akreditasinya. Dan dia pasti nggak boleh terima pasien BPJS. Takut sekarang Pak Denny. Itu rumah sakit sih udah pasti lah, nggak mungkin nggak ada. Klinik saja sekarang yang ramai itu puskesmas tuh ada sekarang. Dulu kan nggak ada klinik, kita lihat ada helm digantung, ada APAR. Nah sekarang ada gitu, karena memang wajib. Kalau dia nggak ada, nggak akan dapat izin dan nggak akan bisa nge-link ke BPJS dan dia nggak akan dapat pasien, artinya nggak ada pemasukan. Jadi memang dipaksa oleh pemerintah, karena kalau nggak dipaksa nggak mau juga ya teman-teman kita seperti itu. Jadi pasti ada, saya yakin. Ya, tim penanggung, cuma sekarang berfungsi atau enggak. Tapi sebenarnya gini loh, secara visual kalau kita lihat ada helmnya, ada APAR-nya, ada papan namanya, kita beranggapan pasti dia lulus dan dia pasti sudah siap gitu kan. Itu adalah satu bentuk secara visual kita sebagai pengunjung yang kita bisa lihat. Oh, lihat aja ada APAR, ada. Oh, tanda evakuasi nih. Oh iya. Tinggal dilihat kalau angka 3, itu tinggi APAR-nya berapa senti ya Pak dari lantai. Jangan ketinggian, jangan ke bawah, itu aja sih.
kalau kita iseng gitu kan. Tapi kalau udah ada, adalah aman. Nanti dia udah di survei akreditasi. Jadi nggak usah khawatir teman-teman semua pelayanan kesehatan di Indonesia kan udah lebih baik. Ya rumah sakit itu pasti ada, ya. Puskesmas aja udah ada, klinik tuh FKTP sekarang pasti ada, ya. Itu Pak jawaban saya. Oke, menarik ya Bapak Ibu semua ya. Jadi K3 itu udah menjadi kebutuhan untuk semua bidang ya, termasuk di rumah sakit, puskesmas, fasankes, dan klinik dan lain-lain ya. Memang sekarang saya ngelihat semuanya udah ada K3-nya semua, helm, APAR, kota P3K. Bank aja dulu mana ada yang namanya kota P3K, jalur evakuasi, APAR. Sekarang semua bank tuh udah lengkap sekali ya teman-teman semua ya. Nah itu ya teman-teman semua ya. Jadi K3 itu sangat penting buat di sebuah tempat kerja. Jadi kalau teman-teman punya skill tambahan K3 ketika di interview, wah itu menjadi nilai plus buat teman-teman semua ya. Oke, lanjut lagi. Pak Timothy ini langsung bertanya. Silakan Pak Timothy, di unmute terlebih dahulu. Selamat siang, Kak Denny. Salam sehat, Pak War. Apa, War? Ya, silakan Pak. Ya, Pak, saya mau nanya, itu dalam pelatihan kita, misalnya disaster di Padang Grill, hospital disaster, itu kita wajib gak sih, Pak? Kita harus bekerjasama dengan Damkar dan kepolisian dalam hal ini, Pak. Ya, kalau Damkar mungkin dalam hal kebakaran, kalau mungkin dalam kepolisian mungkin dalam hal penculikan bayi gitu ya, Pak ya. Itu wajib gak sih, Pak, hukumnya? Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Oke, nah ini mungkin skenario untuk disaster plan yang melibatkan instansi lain. Apakah wajib atau tidak wajib nih Pak? Apakah bisa kita desain sendiri tanpa melibatkan instansi lain? Karena saya tahu persis itu kalau namanya melakukan emergency response plan EAP atau evakuasi, itu ada faktor politiknya juga nih Pak. Kalau kita ngelibatin instansi luar nih. Oke, silakan. Terkait dengan budget juga gitu ya. Oke, silakan Pak Yuda. Baik, baik Pak Timothy. Jadi gini, kalau saya, kita kuatkan di dalam dulu. Ya, karena toh itu kan kasus internal kayak misalnya penculikan bayi. Itu kan, kita kan biasa di kamar bayi itu ada CCTV, ada security, gitu kan, dan masuk ke ruang itu kan ada lantainya kan. Dia nggak mungkin dapat akses, pasti di lantai itu ada password kan. Dia orang pengunjung nggak boleh password, harus ada akses password seperti itu. Artinya kalau internal kita udah lebih baik, nggak perlu, karena kita bertahap seperti itu ya. Kalau untuk kebakaran, oke, sama juga internal. Itu kan kalau hanya APAR, bisa lah seorang K3, apalagi kalau pelatihan dengan untuk kelas D, gitu kan. Untuk saya aja kalau pelatihan APAR, file banker, saya sendiri yang latih, karena punya sertifikasi. Dengan Hidran juga saya latih aja, gitu kan. Kalau mengundang luar bisa, cuma terkadang kendala waktu dan bersama itu kendala biaya sih, ya. Tapi memang disarankan minimal setahun sekali kita undang, ya. Terutama kalau kita mengecek tentang untuk hidrannya ya, terutama untuk Ciamis misalnya. Karena nggak mungkin kan cek Ciamis kan. Ciamis kan butuh air dari luar masuk ke dalam gitu kan. Nah kalau pilar kita kan ngeluarin, kita coba, kita latih, kita bisa seperti itu. Jadi kalau bisa mungkin 2 kali internal, 1 kali eksternal seperti itu Pak. Ya tinggal Bapak mau milih skenario-nya mau apa nih sekarang gitu kan. Penculikan oke. Atau kalau kepolisian udah lari keluar kan. Kalau masih dalam kan masih dalam lingkungan rumah sakit, masih dalam gedung, masih dalam pagar, masih tanggung jawab kita. Mau sejauh mana itunya. Mungkin kalau dengan pihak damkar, ya. Kalau mau sampai evakuasi mau pakai emang turun webbing. Nah, kan nggak semua orang berini juga ya Pak, gitu kan. Gitu. Jadi, nah tergantung Bapak mau selevel mana kerumitannya ya. Minimal ada, terkendali dan terdata itu baik. Nah, kembali itu tingkat kesulitannya. Jadi kalau mau mengundang silakan ya. Kalau saya tingkatnya biasa begitu 2 kali terdahulu baru berikutnya. Karena ya tadi masalahnya waktu, dan kalau ngundang orang luar kalau bisa banyak yang ikut. Kalau hanya ikut sedikit sayang gitu, sayang waktu, sayang biayanya juga, karena kan cost-nya besar. Jadi libatkan mereka pada level-level yang tingkat, artinya orang udah sering, udah trail, jadi udah enak gitu skenario-nya Pak. Itu Pak yang saya lakukan Pak. Oke, gitu ya teman-teman semua ya, mengundang instansi lain kalau di internal kita emang udah terbiasa. Nah, itu untuk mengurangi cost juga dan mempermudah juga kita untuk berkomunikasi ya. Kalau emang benar-benar dari nol banget baru kita ngundang orang luar, kadang penyampaian apa yang kita inginkan kadang nggak sesuai gitu. Tapi kadang juga berbalik arah juga, ada beberapa perusahaan yang bilang kayak gini Pak Mayuda. Katanya kalau orang luar yang ngomong itu kadang didengerin, maksudnya biasanya pasti diterima oleh orang internal, khususnya manajemen ya.
Manajemen tuh kalau kita sendiri yang ngomong, orang K3 yang ngomong nih mengenai pentingnya ini, itu nggak didengerin. Butuh orang luar yang ngomong, baru didengerin. Nah, itu mungkin yang kadang harus melibatkan pihak eksternal tuh kayak gitu, Pak. Mungkin secara komunikasi sama manajemen gitu, Pak. Gimana pendapat Pak Yoyuda? Jadi begini, memang ada beberapa hal memang kita butuh luar. Jadi memang kita pun harus mengupgrade ya. Jadi K3-nya itu harus upgrade. Jadi jangan yang udah latihan 5 tahun lalu nggak pernah upgrade, nggak pernah ikut pelatihan misalnya yang tiap hari Sabtu ini dengerin gitu. Jadi kalau apa kita tahu orang ada aturan terbaru. Seperti contohnya Pak Denny. Aturan terbaru tentang Permen 40 itu tentang penggunaan APAR di ruang dapur rumah sakit. Sekarang standar harus pakai yang kelas K. Kan kita tahu hanya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D kan. Nah sekarang udah ada tuh kelas K gitu. Saya cari kan, harganya lumayan mahal Pak Denny. Dan itu standarnya, jaraknya 9 meter dari titik diduga munculnya api dia dengan kompor lah gitu kan, 9 meter. Saya hitung kan, saya butuh berapa nih? Ternyata saya butuh 6, karena saya 2 lantai dapur saya gitu kan. Saya mengajukan pengajuan gitu kan. Wah, direktur tanya, mahal banget Pak Yuda. Dok, ini ada, saya bilang ini ada regulasi baru dok, gitu kan. Oh iya ya, ya kalau nggak ngasih nggak apa-apa sih minimal tahun depan ya, karena ini paling lambat 2025, gitu. Oh gitu, yaudah deh, cicil ya, iya 22 tiap bulan, iya dok, gitu kan. Artinya kita harus update, ini ada aturan baru. Nah ini juga aturan baru ini banyak teman-teman saya juga pada ini yang belum paham nih di rumah sakit yang Permenkes 40 tentang bangunan gedung itu loh. Ya ini harus dijalankan, jadi nggak boleh lagi di dapur taruh apar powder, nggak boleh. Apar CO2 nggak boleh gitu kan. Pakainya yang kelas K chemical seperti itu. Termasuk juga kalau yang di ruang MRI ya, karena dia kan magnetik tuh. Aparnya yang agak lebih mahal lagi tuh, sekitar 25 juta satu tabung. Karena dia harus yang anti statik. Jadi nggak nempel, dia bukan dari besi bahannya seperti itu. Dan itu harus ada. Nah, ini kan butuh pendekatan ya teman. Jadi teman-teman ya harus ya ikut pelatihan atau minimal ya kalau mau yang free ikut inilah Media Tama ya tiap Sabtu gitu kan. Ini materi bagus nih dengerin gitu kan. Kalau saya kan saya suka nggak ikut nih Pak Arif bagus apa nih kan. Nah, saya juga mau belajar gitu kan. Kalau butuh sertifikat baru saya ikut sertifikasi minimal. Oh seperti ini karena banyak perkembangan lain gitu kan. Kategori rumah sakit kan bukan hanya rumah sakit. Ternyata saya belajar konstruksi. Saya belajar lagi, mesti belajar konstruksi karena saya mau bagian gedung baru, saya belajar lagi Pak Denny. Nggak ada tuh di K3 rumah sakit, tuh ada di K3 umum sama K3 konstruksi. Jadi ilmu tuh luas ya teman-teman. Jadi ya kalau kita punya ilmu baik dan terbaru, terus kita sampaikan secara baik, oke. Ya tapi memang kadang-kadang orang nggak lihat juga mungkin dari sikap kita juga sih. Kalau saya sih, yang penting kita kan harus wajib menyampaikan kan di peraturan ahli K3 umum kan. Wajib menyampaikan baik diminta maupun tidak diminta kan teman-teman. Kalau udah diminta sampaikan enggak ya simpen aja buktinya, kalau besok ada masalah nih saya udah kasih bukti loh gitu. Itu Pak Denny. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Tadi Permenkes nomor 40 tahun berapa Pak ya? 2022. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Permenkes nomor 40 tahun 2022 untuk K3 rumah sakit ya, Pak ya. Untuk ini bangunan gedung Pak, khusus Pak. Oh, bangunan gedung khusus. Kalau dulu ya. kan kita masih mengacu ke PUPR ya Pak ya. Ke rumah sakit sekarang udah ada sendiri Pak. Ada kok di referensi saya ada di situ. Tapi sekarang kalau gedung rumah sakit pakai itu referensinya. Oh, jadi Permenkes berarti Kemenkes yang buat Pak ya, bukan dari PUPR. Iya. Oke, yang saya baru tahu juga nih ada Permenkes untuk bangunan gedung khusus ya namanya ya. Khusus untuk rumah sakit Pak ya. Itu rumah sakit. Oke. Itu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau mau ngomong sama manajemen, apalagi terkait dengan biaya, teman-teman harus menguatkan dari sisi regulasinya ya. Supaya nanti kalau diajakin berdebat, ya kasih aja regulasinya. Ini regulasi loh yang ngomong. Ya, kayak gitu ya teman-teman semua ya. Bukan pendapat kita ya. Nah itu lebih enak tuh ngomong sama manajemen kalau ada cantolan regulasinya. Oke, sudah pukul 3. Mungkin ada 2 pertanyaan ini. Mungkin kita bisa tuntaskan nih. Sayang nih kalau nggak diselesaikan. Tapi belum, maksudnya tidak langsung berhubungan dengan materi kita. Nih, apa yang harus dilakukan kalau misalkan ada pekerja yang ya tidak sengaja meminum thinner nih, Pak? Biasanya thinnernya itu dimasukin ke dalam botol air mineral kan? Iya. Tiba-tiba tuh minum gitu loh, Pak. Nah, ini beberapa kali saya mendengar kasus ini, tapi ya lucu aja gitu loh ya. Ini K3-nya gimana sih gitu ya. Nah, ini pendapatnya Pak Wayuda gimana nih, Pak? Silakan. Gini, pendapat saya umum ya, saya bukan medis ya. Yang pertama memang harusnya dicegah.
kita tahu, jadi kalau bang taruh botol itu kan harus ada label, nggak boleh botol kosong taruh air. Kan kita nggak tahu air putih atau apa seperti itu. Kalau yang dia bisa buta huruf atau anak kecil main minum seperti itu. Pertama pencegahan, kembali pencegahan, jangan menaruh botol yang tidak ada label ya dengan apa identifikasi. Kalau memang sudah terpaksa terminum, yang paling mudah adalah dimuntahkan, Pak. Nah, jadi masalah muntahinnya pakai apa kan seperti itu kan? Ya salah satunya dengan pencair ya. Ada susu, kita fresh minum kan? Ada susu. Kalau beli kelapa muda nggak ada ya, susah ya. Apalagi bulan puasa, kelapa muda kita minum ya Pak. Jadi banyak yang minum Pak. Guna satu pengencer darah dan bawa segera ke pelayanan kesehatan gitu, segera mungkin. Karena dia kan cairan butuhnya mudah diserap seperti itu. Jadi kemana saja bisa, yang terdekat misalnya di kampung ya, dokternya jauh, klinik jauh ya ada bidan, datangin bidan apa dulu gitu. Jadi minumkan dulu untuk mengencerkan dia sehingga mudah seperti, atau dimuntahkan ya, dimasuk dia kalau dirogoh gitu kan. Kalau dirogoh ke dalam saya muntahkan, nah itu seperti itu. Gunanya untuk mengurangi, kan mungkin nggak bisa keluar 100% tapi minimal mengurangi. Tapi biasa kan udah keserap dalam tubuh, nah itu yang harus diatasi seperti itu. Itu saja Pak saran saya secara umum. Kita batasin ini Pak, karena kita bukan orang medis Pak ya. Iya, makanya. Mungkin kalau lebih tepatnya kita orang ketiga ini lebih ke arah pencegahan seperti yang Pak Yoda bilang tadi ya. Setiap ada yang namanya botol ataupun tampungan bahan kimia, Pak Yoda tadi harus ada yang namanya label bahan kimia. Plus ada MSDS-nya ya. Dan tata cara penyimpanannya juga harus ditentukan dan dipasang rambu-rambu kalau itu memang bahan kimia. Jadi nggak sembarangan ditaruh di tempat yang bisa diraih oleh si pekerja. Nah itu, mungkin itu yang pendapat kita sebagai ahli K3. Setelahnya, nah itu bagian medis yang bisa menjawab ya. Khawatir salah nanti. Oke, nah yang ini aja nih yang mungkin lebih umum nih Pak. Ya terakhir nih pertanyaan. Katanya kalau misalkan ada zat kimia itu terpapar di tangan kita, itu metode membersihkannya seperti apa? Oke, silakan Pak Wahyuda. Dari sisi P3K-nya. Baik. Seharusnya kalau bahan kimia kita kerja bukan dengan tangan kosong ya, pasti kan ada tangan, ada pelapisnya kan, seperti itu. Nah kembali nih Pak, ketiganya lagi pencegahan kan. Jadi nggak boleh orang, jangan seperti itu di rumah sakit kalau dia melakukan tindakan penyuntikan ini kan nggak bukan dengan tangan, kan dia pakai sarung tangan kan. Jadi teman-teman berhak menolak ya kalau perawatnya nyuntik pakai tangan biasa. Kok nggak pakai sarung tangan? Nah, seperti itu tuh ya. Dan sarung tangan juga lihat, jangan sarung tangan orang jualan ya. Yang pasti sarung tangan medis itu beda lagi tuh ya. Pasti memang saya tahu lah ya, zaman COVID orang pakai sarung tangan seperti itu. Artinya kita pun harus tahu ya. Jadi harusnya sudah bisa dicegah tuh ya. Sama pekerjaan dengan pengelasan kan ada sarung tangan ya, pemotongan ada sarung tangan khusus ya. Jangan itu kerja di dapur aja itu ada sarung tangan ya Pak Didi. Jadi ada kan sarung tangan anti potong seperti itu. Jadi itu dulu kita siapkan ya. Nah, kalaupun terkena di sarung tangannya, di pelapisnya, artinya itu yang kita lepas seperti itu. Tapi kalau nggak pakai, ya agak sulit dan juga bisa berdampak buruk untuk si pekerjanya. Ya paling cepat memang harus kalau terkena cairan ya segera dibersihkan seperti itu. Bersihkan dengan air mengalir seperti itu. Itu aja yang bisa. Tapi ya kembali sih kalau saran saya sih tetap disiapkan sarung tangan khusus untuk tindakan memang yang dibutuhkan. Kalau zat kimia kan ada sarung tangan zat kimia seperti. Jadi nggak boleh bekerja dengan tangan telanjang seperti nggak boleh. Makasih Pak Din. Jadi ya saran saya juga silakan baca lagi MSDS dari bahan kimia itu karena jenis bahan kimia kan berbeda-beda ya kan. Nah itu baca lagi MSDS-nya, ada first aid-nya di sana ya silakan dibaca ya. Karena masing-masing kita ini punya kelebihannya masing-masing gitu kan ya. Kalau ditanya secara umum mungkin ada yang bisa jawab, mungkin ada yang belum bisa jawab atau gimana. Nah penting teman-teman ngerti MSDS-nya. Ya di MSDS itu ada lengkap di sana. Ya seperti Pak Wahyuda tadi bilang diguyur air terus-menerus ya, supaya ada netralisir dulu dengan si bahan kimia tadi dengan kulit kita. Oke, sudah pukul 3 sore, saya kembalikan lagi ke Pak Arief. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan juga Pak Denny. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di webinar kolega pada kesempatan siang hari ini ya, menuju kita berbuka ya, ngabuburit bersama Pak Wahyu dan Pak Denny.
Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi absensi karena untuk absensi setelah dari webinar ini selesai, maka absensi sudah ditutup. Jadi tidak bisa diisi lagi. Silakan bisa mengisi absensi sebelum kita tutup. Mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari pembicara kita kepada Pak Wahyuda, dipersilakan. Baik, terima kasih. Disaster plan ini dibutuhkan adalah perencanaan, kemudian dioperasionalkan, dan dievaluasi kembali. Jadi tiga tahap ini terus dan berulang sehingga bisa improvement untuk tahapan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyuda. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk join kembali di webinar setiap Sabtu ya, karena untuk Sabtu depan kita akan bahas tentang rincian teknis terkait dengan TPS 5B3 dan persetujuan lingkungannya. Dan teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama, karena untuk link cepat registrasi setiap Sabtu akan kita share di grup Telegram ya, teman-teman. Dan jangan lupa kemana-mana, karena seperti janji kami di awal, kami akan memberikan satu buah door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy ya, senilai 4 juta rupiah ya, 4 juta 170 ya. Nah, teman-teman, nanti kalau buat teman-teman yang muncul namanya, silahkan klik raise hand. Syaratnya adalah wajib sudah pernah mengikuti ahli K3 umum terlebih dahulu. Oke, kita putarkan siapakah yang akan mendapatkan door prize. Selamat kepada Lailatul Musyarofah. Apakah ada? Oke, tidak ada. Kita putarkan sekali lagi. Masih ada kesempatan, Bapak Ibu. Selamat Rinaldi. Apakah ada? Oke, ada. Selamat Rinaldi mendapatkan satu door prize sertifikasi auditor SMK 3. Nanti setelah ini akan saya hubungi langsung ya, terkait dengan persyaratan dan juga kelengkapan dokumen untuk mengikuti sertifikasi auditor SMK 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk mengisi absensi, dan untuk sertifikat bagi yang sudah mendapat WhatsApp, maka itu sudah terbit. Kalau buat yang belum terima WhatsApp, artinya bisa jadi sertifikat Bapak Ibu semuanya masih tertahan karena belum platinum. Oke, silakan di-upgrade terlebih dahulu menjadi platinum ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Pak Wahyuda, Pak Denny. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Saya Wahyuda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di Sabtu depan, Pak Wahyuda, Pak Denny, dan terima kasih Pak Wahyuda, Pak Arif. Terima kasih teman-teman.